Posisi pertama milik sang raja. Tapi tim lain selalu ingin mengkudeta. Tantangan selalu ada di depan mata dan upper bracket belum didapat pula. Namun Geek siap membalaskan dendam mereka. Tapi sekarang telah tiba waktunya. Kita panggil bersama-sama Viva RRQ Hoshi. Viva RRQ yang selalu digaungkan juga oleh para Kingdom. Dan kali ini berhadapan dengan Geek Fam. Ingin melanjutkan tren positif di mana mereka berada di puncak klasmen dan sudah mendapatkan playoff, tapi tidak hanya playoff, masih ada upper bracket yang ingin mereka secure. Ya, perebutan M Series dari kedua belah tim yang pernah ada di posisi tersebut dengan coaching staff yang cukup berbeda pastinya Blomsy ya, Dora. Dan di sisi lain kita ngelihat adanya Cascute dan juga NMM menjadi satu sosok coaching staff yang mendapatkan base coaching staff di season lalu. Best coaching staff yang kita tahu sendiri ketika saat itu di season 13 Cascute, NMM dan juga Raceboy masih berseragam di Genron Alpha. Tapi sekarang semuanya berubah. Tapi yang tidak berubah tetap ada di Cascute adalah kunci. Ya, kalau kata Skylar juga. Tetap menjadi kunci dan RRQ's new pillar versus Big Brain Baloy. Menarik banget ngelihat pilar dari RRQ sendiri, tapi selain kita punya Baloy yang ngebawa perubahan besar untuk Geek Fam dari awal dia masuk ke Geek Prof. Ya, tapi ada beberapa hero yang sama nih dari kedua belah pemain kita ini. Kalau misalkan kita ngomongin Gatot Kaca, Edith, Grok, Ruby, Matilda dan juga Kufra, mereka berdua membawakannya. Namun mungkin ada satu full hero yang lebih diunggulkan sedikit ini dari Idok ketika membawakan metode tank jungle. Aurora Roamer juga sempat dibawakan nih sama RRQ Hoshi. Yap, Aurora di sisi Roamer, jangan lupakan juga untuk Franco-nya. Kita tahu seperti apa, tapi di sisi lain Hellcard Baloy yang selalu masuk ke list banning. Ini akan membuat Geek Fam lebih bebas untuk memilih hero mereka nantinya, membuang satu slot di era banning. Ya, apalagi kalau kita ngomongin Lolita tadi ya. Sempat ada muncul juga dari kubu Baloyski. Geek Fam pernah membawakan Lolita tapi memang belum terlalu efisien. Dan nanti mungkin akan kita lihat apakah akan dibawakan kembali atau tidak. Karena kalau kita lihat dari tim head to head untuk match of the day kita, ini rata-rata ngomongin damage per minute, biasanya bakal lebih seimbang nih. Karena tim-timnya nggak yang berbeda jauh gitu loh. Kalau kita ngomongin soal team fight-nya, Geek Fam suka banget team fight, RRQ juga suka banget team fight. Apalagi dengan kehadiran dari Povius, Matilda, combo yang pernah dibawakan oleh Veldora dan juga Baloyski yang begitu indah kayaknya ya. Ya, menarik banget sih kalau ngomongin ke arah Veldora juga ya. Di hari Jumat lalu kita lihat permainan yang begitu agresif juga dengan editnya, terus juga pastinya ngebawa tipikal hero seperti Terizla. Tapi ini dia untuk win rate yang mungkin bisa terjadi 77% ketika RRQ ada di first pick. Oke, sebagai home team, RRQ memilih first pick terlebih dahulu. Mereka ingin lebih secure nih untuk pick pertamanya. Dan juga mungkin mereka ingin membiarkan Geek Fam yang memilih. Apakah nanti akan ada respect band juga yang diberikan. Karena biasanya first pick itu lebih gampang untuk respect band dibandingkan dengan second pick yang akan didapatkan oleh the away team Geek Fam dengan 53% win rate mereka. Ya, ini dia udah tiba waktunya untuk Geek setelah mereka meracik dari beberapa player yang emang dirubah-rubah dari beberapa week sebelumnya. Betul. Biasa di akhir-akhir week kayak ini mereka udah mempatenkan loh. Mereka sudah mempatenkan inilah yang akan melaju sampai nanti ke playoff biasanya. Iya, dibuktikan dengan Masako yang tidak bermain lagi untuk beberapa minggu lalu, tidak adanya Gops juga. Tapi ya kita bakal lihat ya apakah dengan line up ini mereka bisa meneruskan win streak mereka di leg yang kedua. Apalagi dengan title Kingslayer kayaknya bebannya akan lebih berat ya. Ekspektasi ke mereka akan lebih tinggi pastinya. Pasti. Apalagi mungkin melihat dari adanya patch baru juga yang membuat beberapa item sedikit mengalami perubahan. Ini akan berpengaruh untuk Rins dan juga mungkin untuk Aboy. Dua mid laner yang suka banget untuk bikin move. Apalagi Yif nih. Yif adalah satu sosok hero yang kayaknya sekarang udah mulai di pick atas, di pick 3 atas sebelum adanya band keempat dan band yang kelima. Apakah kita akan melihat perebutan Yif? Karena keduanya, baik Aboy atau bahkan Rins, suka juga nih ngebawain Yif. Iya sih, apalagi kalau misalnya nanti mungkin dengan terbatasnya Assassin ya, seperti Alpha Jungler yang keluar, itu akan memperbesar lagi kemungkinan untuk Yif-nya bisa muncul. Dan sekarang dengan Alice yang juga sudah dibawakan di hari kemarin oleh Skylar. Memang hasilnya nggak terlalu bagus ya. Di game yang kedua mereka harus menerima kekalahan, tapi ini membuka lagi nih full hero berarti yang bisa dibawakan oleh Skylar sendiri, termasuk Cecilian. Cecilian gold lane ya. Yang tentunya menjadi hero late game juga, scaling menuju ke 15 menit ke atas. Tapi kita akan lihat hal tersebut lagi atau tidak. Atau jangan-jangan Marksman versus Marksman yang akan kita saksikan. Karena Cloud, dua-duanya suka loh. Cloudera, Skylar juga.
Dua-duanya sekarang udah mengetahui bahwa Cloud tidak menggunakan mana lagi. Dan Bisa setelan pakai emblem apa yang paling cocok, assassin. Bram? Nah ini, perdebatannya masih belum selesai. Ini nih, kita pancing lagi nih nih. Iya. Debat lagi nih. Beberapa orang masih suka basic common. Oke. Karena Basic ada common. hybrid dragonnya walaupun gak ada mana. Oke. Ya. Kemarin ada yang Cadera sendiri dia bawanya assassin. Assassin. Super Marco di MPL Philippines bawanya emblem marksman. Jadi ada 3 nih perdebatannya. Ada juga yang ngebawain emblem tank. 4. Iya, karena dia nyari sustainability-nya. Oke. Oh, Jadi wow. itemnya tetap damage. Tapi setidaknya Hah? semua kesimpulan ini bisa sama mau emblem apapun. Yang penting build-nya sekarang. Karena build-nya udah nge-skip Corrosion Sight dulu. Mereka langsung Demon Hunter Sword, Golden Staff. Tujuannya apa? Biar nanti di menit yang ke-7 mereka bisa team fight. Menit 9 mereka bikin item respect. Wind of Nature atau Rose Gold Meteor. Matt kemarin nunjukin hal tersebut. Dia langsung bikin item-item respect, contohnya kayak Wind of Nature. Menit 9, menit 10 dia udah bisa team fight. Jadi nggak perlu nunggu late game lagi untuk Cloud. Ya. Kayak udah digeser, dipercepat gitu loh. Berbesar kemungkinan untuk arah team fight. Tapi sekarang Oh, chip terlepas begitu saja. wih ngomongin Cloud, chipnya yang kelepas ternyata. Oke. Iya itu dia makanya. Lagi dan lagi ya, lagi dan lagi untuk Geek mereka melepas chip. Setelah sebelumnya mereka lepas untuk alter ego. Oke. Tapi kali ini RRQ belum tertarik dengan hero tersebut. Nah, Mereka ambil masalahnya nggak cuma Poviusnya yang kuat menurutku di sini, Iya. tapi masalah utamanya Matildanya emang masih open dan mungkin RRQ yang pengen ngebawain Matilda tersebut. Oke. Tapi di sisi lain kita tahu Chip mengalami adjustment yang luar biasa. Iya. Betul. Sekarang kita tahu sendiri portalnya udah ada efek immobilize, bukan Yes. slow effect lagi. Walaupun Y-walk-nya 1 menit, tapi nggak masalah. Kayaknya tetap aja sih. Efek immobilize ini loh yang nanti akan membuat shortcutnya makin powerful dari Baloyski. Iya sih, dan sekarang dikombinasikan dengan sosok Julian bermain dengan sangat early sepertinya Prof ngelihat 2 hero ini. Tapi karena udah nge-ban Harit ya, otomatis mereka ambil Julian dengan tujuan mereka emang nge-skip aja untuk Lunox Gold Lane. Karena kalau misalkan udah bawa Julian, bawa Lunox Gold Lane juga, physical damage-nya di mana? Ya seluruhnya bakal magical damage nantinya itu bakal mempermudah untuk RRQ membangun pertahanan mereka. Dan sekarang dengan Povius yang sudah diamankan, ada 2 slot yang tersisa. Apakah akan ada Matilda yang dimunculkan kali ini atau justru mereka pengen coba memperebutkan ya tadi gold lane-nya Cloud? Cloud. Ini bakal jadi opsi yang bagus sih. Tapi Yif, itu dia yang sempat kita perbincangkan. Dan Matilda, Oh. yang udah sempat aku mention juga bahwa combo Povius Matilda ini sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita ngomongin win rate ya, ini Geekfam kayaknya masih 100% deh untuk Matilda dan juga Poviusnya. Yep. Tapi ini apabila mereka dalam metode menyerang. Matilda baik banget juga untuk bisa memberikan bantuan terhadap dari Poveus. Nah. Apabila mereka yang lagi diserang dan mungkin posisinya satu-satu dan terpisah, Prof. Masalah tinggal di rotasi sih. Itu dia Karena rotasinya lagi. Povius ini harus banget dapetin level yang keempat. Kalau Ya. dia nggak dapetin level 4 di 2 menit awal atau di turtle 1, otomatis Poviusnya nggak bakal bisa fungsi di sini. Iya. Dan dia bakal di skip aja kalau begitu untuk team fight selanjutnya. Dan sepertinya vice versa juga ya, ketika kita ngomongin Chip dalam kondisi defensif gak akan se-powerful itu. Berbeda ketika memang mereka dapetin early game-nya. Dan sekarang Moskov. dengan tambahan Moskov nih yang Ini dibawa jatuhnya dari buat gold lane. alternatif team fight 5. Oke. Karena kalau misalkan nanti Spear of Destruction yang nggak kena, masih ada shortcut. Oke. Alternatifnya, jadi udah pasti bakal team fight 5 buat teman-teman dari Geekfam. Mereka bakal strong banget untuk team fight berlimanya. Ya mobilitasnya bakal tinggi banget. Jadi sih ada yang memang. tadi kesempatan 1 kali, sekarang ditambah ya, Prof. Heeh. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali untuk Moskov. Karena kan kalau Moskov masih 50-50 ya. 50-50 Belum kan Spear of tentu kena. Destruction ya kena ya. Iya, tapi kalau Chip udah pasti itu. Selalu ada kata kalau ya. Kalah. Selalu ada kata Kalau kalau. kena. Kalau kena, dia bisa Oke. datang. Kalau Next. nggak kena, aduh. Ini juga ada Nathan nih, ternyata yang bakal langsung ditutup lagi magical damage di area gold lane yang sepertinya ingin dihindari. Gak cuma magicalnya sih, tapi emang hero-heronya Skylar kayaknya bakal ditarget. Back sana. Ini mungkin next juga bisa menuju ke hero mid lane yang tersisa. Mungkin seperti Aurora juga karena kita tahu sendiri lah area of effect dari Geekfam. Karena mereka bakal melakukan team fight berlima. Akan mempermudah juga bagaimana power mereka ketika mereka ingin melakukan team fight besar. Tapi aku ngomong-ngomong soal hero mid lane. Yap. Zushin gak di-ban dan gak muncul juga. Iya. Ketika Zushin menurutku sekarang lagi oke banget nih. Untuk nge-clear dia gak usah pakai mana untuk minion. Mananya jadi hemat banget ya. Mananya hemat banget. Tapi kehadiran dari tim fight itu loh, Prof. Nah, Ya, mungkin itu. menjadi perdebatan kan. Mungkin lagi-lagi sih, sekarang udah ada solusinya karena udah ada Julian. Jadi magic damage-nya emang udah ada 2 nih. Iya. Tinggal maksimalin di Moskov dan 1 XP laner yang nanti bakal dibawain sama Veldora. Cuma masalahnya, kalau ini di-ban untuk Zushin-nya ya berarti sisanya mungkin ada di Aurora, Zask yang bisa dibawakan sama Aboy. Ya, dan sebenarnya Valentina juga masih terbuka sih sejauh ini. Kita tahu ada ultimate nanti yang bisa diambil juga oleh sosok Valentinanya. Jadi let's see untuk RRQ pilihan mereka akan lebih ke arah mana. Mempertimbangkan masih ada sisi XP juga yang terbuka. Yep. Plus kalau kayak begini berarti yang terlihat adalah untuk RRQ mereka masih on the track dari strateginya, Prof ya. Karena kan Yeah. kita sering banget ngelihat apabila ada chip
kita selalu menyarankan Carmilla dan Carmilla gitu loh. Untuk bisa menghalau itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap loh. Mereka masih tetap dengan Matildanya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Atau jangan-jangan seperti yang kita tahu ya, bahwa memang RRQ Hoshi ini bermain dengan metode tank jungle juga. Jangan-jangan Carmillanya yang di jungle. Oh, bisa sih. Mereka satu-satunya tim yang masih bawain tank jungle loh soalnya. Iya juga ya, masih ada kemungkinan nanti untuk Carmillanya muncul. Tapi kayaknya di skip dulu nih Nevin, karena udah ada Valentina yang diamankan. Ya. Seperti yang kita tahu, Bisa di-copy. Carmilla bisa di-copy dengan adanya kehadiran dari IMU-nya Valentina. Jadi sangat merugikan sekali kalau misalkan Carmilla masih mau di-pick di sini. Ya, jadi langsung nge-deny untuk Carmillanya, tapi dari RRQ juga mereka tetap harus butuh counter setup mungkin di sisi yang lain. Secara efek sisi yang mereka bawakan lebih ke arah slowing effect saja dari Yem, terus juga nanti ada dari Matilda, tinggal damage dealernya aja nih yang akan kita saksikan di arah Jungler dan juga di arah Godlane. Alpha Ixia kah yang akan dibawakan? Yap. Atau Cloud? Dan Cloud ternyata Prof. Wow, Bane. ada Bane. Dia bermain dengan fighters, dia bermain dengan tempo. Yang kita tahu sendiri Bane dari Setsujin ini safe banget dan dia lebih menuju kepada objektif. Sehingga mungkin perang objektif lagi. Using skill di objektif juga. Di Turtle atau Lord, itu yang harus digarisbawahi oleh kedua belah tim ini. Walaupun kalau kita melihat dari beberapa hero jungler yang digunakan Setsujin di season 14 ini ya, Yep. Ben yang mungkin paling menyumbang banyak death-nya ya Prof ya. Iya. Di saat dia menggunakan dari Ben ini. Ya, Iya. tapi lagi-lagi karena permainannya tenang dan gak ada team fight yang gimana-gimana, gak ada invade juga, itu yang ngebuat kayaknya Ben tuh lebih relax gitu loh mainnya menuju ke late game. Oke, dia bilang terakhir jatuh Wah. ke arah Deimos di sisi XP. Oke, untuk hero badan juga ya. Karena Chip bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin lama-lama sehingga Tamus adalah solusinya. Kalau ngomongin sisi power, ya mungkin lagi-lagi di sini yang bakal diambil sama Aboy itu akan menentukan tambahan sisi power dari Gigfam. Ya, dan opsinya memang cukup banyak ya. Bahkan dia bisa ambil juga ke arah Bane, ada sisinya, ada damage-nya juga. Yang nanti bisa disumbangkan oleh sosok Aboy dan lengkap sudah. Untuk line up dari kedua belah tim, powernya cukup berbeda. Julian yang harus bermain di arah early game dan didukung juga dengan Valentina maupun Chip. Wah ini penuh banget MPL Arena ya. Ya ampun batch pertama kita udah heboh buat ini ya. Luar biasa loh. Luar biasa ya, Kingdom dan juga Gigfam Unity. Kali ini bakal jadi match penentuan untuk Kingslayer dan juga Sang Raja. Yap, jadi itu dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Misi balas dendam untuk Gigfam di leg yang kedua. Alter Ego dan Dewa sudah merasakan akibatnya, akankah di game yang pertama bisa mereka ambil dari RRQ Hoshi? Jadi untuk mengawali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk match pertama kita hari ini, game yang pertama juga. RRQ Hoshi versus Gigfam. Melihat dari pemilihan hero-nya Vincent akan benar-benar diharapkan untuk bisa mendapatkan seluruh monster jungle dengan jauh lebih cepat. Dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari seorang chipnya nih. Baloi yang akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, kayak di patch yang sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Tapi Baloi dalam keadaan yang sangat-sangat low HP. Baloi mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan ngerti gak. Oke, Baloi. First blood menjadi milik dari Setsujin. Flicker juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh kita lagi Gigfam. 4 Quantum Charge. Dan Aboy juga Waduh, Aboy. hampir terpick off dengan adanya Void Blast. Tapi kalau kita ngomongin soal minion ya mau gak mau dari Gigfam bakal melepaskan minion di mid lane. Karena tadi chipnya udah terkena first blood juga dan itu akan mengganggu bagaimana keseimbangan dari mid lane-nya. Yep, sementara sekarang Setsujin belum menyentuh di level 4-nya. Dia harus mengamankan lagi karena satu monster jungle dan itu berdekatan loh, Bro. Ya. Selain juga Dairon butuh banget level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Skylar udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincentnya mulai mendekat dengan adanya pergerakan dari Idok dan juga Setsujin hampir saja. Yap, masih belum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source skills dari Vincent yang masih bisa disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara monster dan juga Cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloi bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area Turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, Retribution dari Setsujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight.
Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent. Dan itu yang membuat free turtle untuk Geek Fam kali ini. Ya, dan secara historis memang Rins mendapatkan 3 kali kemenangan dengan Neve-nya. Jadi emang track record yang bagus sejauh ini. Tinggal kita tunggu saja untuk di game kali ini apakah power dari ultimate seorang Neve sendiri. Reward manipulation masih bisa memanipulasi para pemain dari Geek Fam. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal chip yang dilepaskan. Ini membuat satu rotasi baru. Wait, Skywalk, kemana dia? dia? Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairan, di mana sekarang Dairannya sendirian di mereka bisa bisa. Tapi masih ada pergerakan Dairan dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu blessing duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image, itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pertandingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Balai di bagian belakang, tapi sepertinya Balai yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wait, berimbang nih sepertinya nih ya antara RRQ dan juga Kick. Betul sekali. Dua. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok. Menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RRQ Hoshi. Mengingat Iya. setup udah melakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Fam. Karena ditukar di bawah juga. Dan itu dia portal. Waduh, dikeroyok habis-habisan dong ini Bobeki Karamada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi ternyata tidak karena Richa terkapar bersama dengan Sutsujin walaupun Baloyski berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya Bobeki Karamada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairan di belakangnya. Coba lihat. Dairan benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dairan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, bro. Wah, ini lagi-lagi sih Fuvius. Ketika sudah mendapatkan Infernal Pursue, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Foro. Tapi wah, masih Veldora, Robin dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu Seeking Eagle tadi yang udah langsung tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Dengan keadaan dia Sutsujin Baloyski berhasil dihancurkan tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Mau ke arah mana Veldora? Hey, gocek-gocek tipis-tipis dan selesai. Tapi Shutdown masalahnya pula. bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goldnya dan sekarang waktunya untuk RRQ Hoshi juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga tapi masih kalau ngomongin gold. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini Geek Fam sedikit leading sebenarnya tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kalau kita lihat dari next itemnya itu dia Demon Hunter Sword langsung golden staff buat Cloud sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama RRQ juga dengan Bane yang cukup stabil dari Sutsujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana. Jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage. Baloyski harus lebih berhati-hati tapi Aboy. Waduh, Aboynya terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau ke arah mana? Aboy! 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap, dan ini dia real world manipulation langsung dikeluarkan bahkan ada pergerakan tadi di mana Baloyski-nya masuk dari belakang dan juga Destrasi tadi udah langsung dikeluarkan pula tapi coba lihat Skylar sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle Mirroring Image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baloyski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Sutsujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baloyski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hey hampir saja Idok satu yang terakhir tapi Idok berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya dan sekarang pergerakan dari Dairan yang langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Dairan dia. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan lagi Vincent. Ada pertempuran kembali terjadi dengan satu
Legendary udah langsung dikeluarkan pula oleh Skynet. Tapi sekarang Blazing Duetnya tercancel. Tapi Cadera dan juga Dairon belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap. Itu dia Veldora. Selesai. Oh, nggak ada bener-bener Take line Skylar. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Baloyski. Dairon pun hadir kembali. Dairon masih ingin lebih. Dairon coba lihat. Tapi Baloy kembali ngemil. Ya, kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barunya. Tapi ini nice play sih dari Baloyski karena mereka berhasil ngedapetin Skylar. Sosok gold leader yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya benar-benar langsung setengah lagi. Dairon langsung kayak, oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Dan di sisi lain gara-gara tadi ya, Skylar yang tertangkap. Pas banget Battle Mirror image-nya udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di team fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Sujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Vincent walaupun mendapatkan 2-1 secara turtle. Tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul. Dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari Geekfam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah. Termasuk kita terlihat di area top lane dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu ganteng. Udah ada satu real war manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Reigns. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama Cloud. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliat ya. Gerakan Skylarnya bakal dibantu sama Idok. Kecuali dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairon langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairon pun langsung panggil. Tapi setidaknya Lord di tempat yang berbeda. Langsung berhasil diamankan. Karena sekarang pertempuran kembali terjadi dari Lord. Aboy yang pun menjadi korban. Tapi Cadera tersisa sendirian. Dan ada Cadera. Selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi Geekfam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Povius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu Geekfam juga makin kesulitan untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord didapatkan oleh Sujin. Diam, senyap, dan on point secara objektifnya. Betul. Iya, singkat, jelas, rata. Singkat jelas, bukan padat lagi ya. Iya, bukan padat, rata udah. Karena wipe out bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. RRQ Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan Lord yang masih berjalan di bagian bawah. 3000 gold ya, ini ngebuat sebuah gap baru nih dari Geekfam yang dimana mereka harus mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi lain juga Cadera masih belum cukup karena dia belum punya Win of Nature. Di sisi lain dia baru selesai dengan di Hunter Sword. Blazing Duet. Oke, mencoba dengan satu Blazing Duetnya. Tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja. Hadir untuk bisa memberikan bantuan. Tapi ternyata sekarang Skylarnya berhasil langsung diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan. Apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain. Tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent hilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini. Masih ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan clearing cepat. Tapi Aboy bisakah? Tidak bisa. Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3 detik sampai Baloyski kembali lagi ke dalam lane of death. Oke, dan ini waktunya mereka menutup game yang pertama. RRQ Hoshi, game pertama berhasil mereka tuntaskan dengan sangat rapi dengan 2 kali wipe out yang juga berhasil mereka secure. 2 kali wipe out yang membuat 2 kali juga Geekfam mengalami kerugian. Dari segi objektif, bahkan dari segi pundi-pundi point kill. 3000 gold lead saja sudah cukup untuk membawa RRQ mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Terlalu mengerikan sepertinya. Tapi di satu sisi juga terlalu terburu-buru dari Geekfamnya. Ya. Walaupun mereka punya chip, tapi ternyata mereka masih belum bisa maksimalin Moskov dan chip dengan power teleportationnya. Ini di game yang pertama menurut aku ya, mereka bermain dengan makronya iya. Tapi ini adalah makro jenis kasarnya. Ini benar-benar kasar banget beda di game yang pertama. Tabrak sini, Yap. tabrak sana, culik sini, culik sana. Wah,
Teamfight yang nggak berhenti sama sekali ya dari awal game berjalan, dari RRQ yang mencoba untuk maksimalkan karena mereka tahu nih power early yang begitu berbahaya dari Geek Fam harus dicegah secepat mungkin dan itu yang berhasil mereka lakukan. Karena ketika late game lengah dikit tiba-tiba ada portal pasti dari RRQ-nya. Mereka bakal kena pick off 1 demi 1 seharusnya di sana posisinya. Tapi semakin lama game berjalan ternyata tidak dibiarkan late game itu tercipta. Semenjak kita tahu di sini Skylar sebenarnya tertangkap, terkena efek immobilize, kena efek Town karena dia juga pakai sprint, jadi dia nggak punya Vilify tentunya. Dan tapi di sisi lain lihat bagaimana Dairon dengan Vengeance dan juga dengan follow up cepat dari Rins yang bisa nge-shutdown ke arah dari Cadera. Iya, Rinsnya jadinya bebas banget sih pada akhirnya output damage bisa disampaikan dengan baik dan zone out. Jadi seorang Dairon yang tidak pernah berhenti inilah yang jadi satu masalah ketika kita ngomongin perebutan objektif dari kedua tim. Itu dan neraka banget buat Cadera tahu. Lawannya contoh kayak yang kayak Dairon tadi. Poveus, lalu Vengeance, Ya sebenarnya tambah ada Matilda, itu neraka banget. Gampangnya gini. Singkatnya kayak Geek Farm kalah karena ya emang lihat draftnya RRQ yang emang mereka perkenalkan sendiri Matilda, Poveus. Iya ya, ini kan kombonya. Mungkin banyak perdebatan gara-gara guided wingnya Matilda itu dipersempit gitu loh lingkarannya, jaraknya jadi lebih singkat gitu loh kan kalau ngomongin tarikannya. Tapi Matilda yang sekarang poke damage-nya lebih kuat kan, sebelumnya itu udah kayak Gord, udah kayak Saber, dia udah nggak perlu berhenti dulu. Kalau dulu kan King berhenti, kalau sekarang ya udah langsung soul boom-nya keluar. Dia bisa sambil bisa sambil terbang, bisa sambil jalan. Pasifnya pun aktif terus, jadi poke damage-nya nggak bakal berhenti. Itu yang ngebuat Chip tadi ya sempet nggak nyemil gitu loh di first blood-nya. Nggak nyemil ya, karena dari awal juga udah mulai ke pick off nih untuk balainya sendiri. Ya kita bakal melihat untuk player highlights dari game yang pertama, game kemenangan untuk RRQ Hoshi. Ini dari highlight yang kita lihat nanti ini dari tuh. Dia di bawah aja nih waktunya lama banget loh. Iya ini buying time-nya lama banget sih. Dan ini BMI di atas, Skylar datang Blazing Duet, habis Blazing Duetnya selesai dia balik lagi pakai Battle Mirror Image. Persis lah, kalau misalkan kita ngomongin soal Cloud Lui juga kan kita udah pernah ngeliat itu gitu loh. Iya benar. Cuma bedanya ini manfaatin portalnya musuh, bukan portal sendiri pak jadinya. Senjata makan tuan ya. Senjata makan tuan jadinya di sini posisinya. Betul, dan itu kayak nggak sekali doang ya, untuk shortcutnya malah jadi keuntungan buat RRQ. Siapa nih kira-kira MVP-nya nih? Cascute. Cascute bah. Oke, siapa nih? Siapa lagi kalau bukan Diren? Pas kali lele. Berapa? 95? Cair nih 95 aku ini. Mantap le. Ya, Thunderbelt-nya bikin dia survive ya. Hybrid defense-nya juga kuat. Walaupun kemarin sempat ada tulisan nerf nih dari Thunderbelt. Tapi yang nerfnya itu bukan pendapatan dari hybrid defense-nya. Melainkan damage output dari efek Thunderbolt-nya. Sehingga itu nggak berpengaruh untuk bagaimana kekuatan dari Poveus-nya itu sendiri. Iya, udah kita bahas juga ya bagaimana dia bisa nge-zone out dengan sangat baik. Sempat ke pick off dengan shortcut-nya, tapi itu malah ngebalikin keadaannya. Dan mungkin kita bisa ngelihat lagi nih dari highlights-nya juga. Ini posisi Baleski di awal yang tumbang, itu udah jadi masalah sebenarnya. Ya, jadi masalah banget gara-gara ya seperti yang kita bilang kan Bane-nya ini safe banget loh mainnya. Dia nggak yang main perang, nggak yang main agresif banget, tapi mainnya objektif. Karena kita tahu sendiri Bane itu kalau ngomongin soal bagaimana pasif dia, kalau bisa dimaksimalkan area objektif, itu bakal masif banget loh damage yang diterima dari Lord atau Turtle-nya. Walaupun ada perbandingan 2-1 ya dari segi Turtle, tapi dari segi team fight kill-nya, RRQ selalu bisa menanggulangi itu semua. Terutama untuk Dairon yang targetingnya selalu ke arah Cadera. Seperti yang kita tahu lah kalau ngomongin gold laner, apalagi Moskov, selama dia belum punya item kayak Malefic Roar gitu, dia pasti bakal kena zone out terus dan itu bakal ngerepotin untuk Moskovnya. Iya, ini satu nice trap juga yang sempat terjadi tadi. Tapi sepertinya itu satu-satunya momen yang bisa kita lihat ya, yang berhasil dari Baleskinya sendiri. Bagaimana combo Poveus dan juga Matilda ya. Apalagi ada Flash of the Oasis, ada Vengeance. Lama banget, itu buying time-nya luar biasa lama. Karena emang combo shield-nya juga yang sangat-sangat bisa menyatu gitu loh antara Poveus dan juga Matilda. Jadi jangan heran teman-teman kalau kemarin saya bilang walaupun ada tulisan nerf ya dari Matilda, tapi Matilda ini secara nggak langsung juga di buff. Jadi ada dua efek ya. Adjustnya lebih ke buff pokoknya. Ini yang terjadi lagi ya, satu buah shortcut yang malah jadi keuntungan juga buat RRQ sendiri. Karena mereka akhirnya bisa, meskipun scalennya hilang ya, tapi mereka bisa memberikan damage karena Rins ya. Nggak ada yang fokus ke arah Rins pada akhirnya. Iya. Ketika wipe out untuk kedua kalinya otomatis nggak akan ada yang menjaga base-nya. Dan itu yang membuka potensi untuk endgame. Apalagi yang tumbang paling pertama itu Baloyski. Jadi otomatis kalau ngomongin untuk clear wave ya rugi banget nih buat Geek Farm karena mereka nggak bakal mampu untuk nge-clear wave minionnya. 4 quantum charge belum tentu jadi jawaban ternyata di sini. Kita bisa melihat bagaimana
kalah langkahnya Aboy di early game tadi karena dia pakai Quantum Charge juga dari Baloy yang biasanya pakai Concussive Blast nih Ya. untuk rata-rata chip juga. Tapi ternyata ketika di early game, ketika tadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa mid lane-nya dipegang sama Rins juga, Aboy-nya sempat kehilangan beberapa keseimbangan wave minion sehingga itu yang membuat dari mid lane-nya RRQ bisa lebih berjalan bebas nih. Ketika tadi Aboy-nya dipaksa untuk recall, dipaksa untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu, ketemunya juga sama Diren, Dirennya juga dapat level 4-nya gara-gara bantuan dari Idok yang hadir tadi di area mid lane. Iya, dan ini dari Skyline sendiri ya. Tadi yang udah sempat dibahas juga Corrosion yang akhirnya ada di item keempat. Dari Iya kan? Golden Staff, Malefic, Demon Hunter Sword yang diamankan terlebih dahulu. Nah, ini udah pasti jadi template Cloud sekarang nih. Kayaknya pokoknya semenjak patch terbaru, ketika Cloud udah nggak ada mana, Yep. ya udah apalagi yang tunggu menit 7 team fight karena udah punya Golden Staff. Nanti tinggal dipikirin nih, apakah bakal langsung ke Malefic Roll dulu atau langsung ke Wind of Nature dulu. Karena kemarin pun kita udah sempat ngeliat nih, tiba-tiba ada Rose Gold Meteor, item ketiga. Jadi itu yang benar-benar jadi perubahan buat Cloud-nya lah di patch yang sekarang. Yes, dan kita bakal melihat juga ini dia untuk Rich Guy by UBS Gold yang harusnya jatuh ke arah Susujin. Jadi satu sosok yang diam-diam menghanyutkan ya. Iya kan? Karena cuma kelihatan pas Deadly Catch objektif, sudah Iya, dia akan pasti. menghilang. Pokoknya kalau RRQ udah ambil Bane, mereka tuh tenang banget untuk ngomongin objektif. Karena Lord-nya tuh bakal lebih cepat juga di-secure. Yes. Terutama ketika team fight besar di area Lord terutama ya. Nah, Itu mereka kuasain banget gara-gara ada Deadly Catch. ya dan Skylar yang dapetin makanan dari awal itu juga mungkin jadi salah satu faktor juga. Sandbag di arah Baloyski, bukan karena Veldora ternyata yang diharapkan menjadi sisi frontliner dari Geek Fan. Ya, kalau kita ngomongin soal big fight tadi ya, emang udah ada solusinya ya. Yaitu adalah late game power dari Yves dan juga Cloud yang memang sangat ditakut-takuti lah sama Geek Farm. Jadi mereka emang niatnya pengen team fight di early game, tapi early gamenya nggak begitu berimbang. Bahkan Baloy loh yang kena korban first blood-nya. Jadi ya otomatis itu merugikan mereka semua dari Geek Farm. Ini Idok ada hampir di segala tempat loh dengan 19 assist loh dia tadi. Iya. Dari total 21 poin killnya mereka. Kemana-mana 19 dia ada. Iya. Tapi ya nggak heran sih emang sepanjang perjalanannya selalu ada Guiding Wind, selalu Ya. ada Circling Eagle juga. Ya. Jadi ya semua kill yang berhasil dapetin sama Arkeoshi ada peran dari Nih. Idok sendiri. Devin mau tahu nggak? Apa? Ada apa lagi nanti ke depannya itu Benar, yang ada selain- di mana-mana? Selain ada paket dari Matilda Povius. Iya. Paketnya penyerangan ya. Iya. Ada apa lagi emang ya? Nih, ada sesuatu. Kasih tahu, Prof. Ini dia. Tada. Apa tuh? Buset deh. Samsung Seri A Gaming Package. Wih, menarik banget sih. Ini apa aja isinya, Prof? Oh, isinya banyak, Mevin. Oh, unboxing kita di sini. Nih, unboxing kita ya. Yang Wow. paling utama tuh yang paling penting, kita tuh Hah? bisa dapetin yang namanya headphone di sini. Oh, Headphone. ada headphone Nih, headphone nih gaming teman-teman ya. package-nya. Seperti biasa kita buka ya. Wis, Oh, headphone. Headphone beneran headphone ini. Headphone beneran. Kanan kiri teman-teman, nggak kanan doang, nggak kiri doang. Pak, sendal dong kanan itu, kiri Pak. emang semuanya, Pak. Iya, Iya. kadang ada Pak yang Terus ada travel adaptor juga nih, Wow. 25 watt, ya kan? Terus ada yang namanya silicon case. Ya. Terus nih silicon case-nya nih. Ada di dalam tuh, Ada di tuh, dalam tuh, nih. tuh. Terus ada stiker, ada free skin MLBB juga. Ya Oh, kan? dapet skin MLBB Dapat juga. juga. Dapet dong. Wow. Itu. Jadi banyak banget ya ternyata ini Galaxy A55 5G ya, Limited Awesome Gaming Package. Kalian bisa langsung dapetin aja di samsung.com/id dan toko Samsung terdekat. Get awesome gaming experience with Galaxy A55 5G. Tuh, apalagi ada yang warna baru nih. New Ya. Awesome Lemon Color. Oh, Warna gold. kayaknya cocok banget deh kalau sama aku itu. Hah? Kok hanya bareng gitu sih? Ya, Nih, mau kasih pegang nggak, Prof? Kasih pegang deh. Ntar kepunan deh, Prof. Kasian. Iya. kasihan udah mupeng. Saya tutup ya nih buat teman-teman yang penasaran nanti Lucu bisa cek sendiri. banget. Ya langsung aja cek sekarang juga. Makasih ya Bang Abe. Lah, sini balikin. Balik. Kan kameranya di sini. Ya ampun. Iya. Gak apa, yang penting pernah coba Nah. pegang ya. Siapa tahu jadi kenyataan nanti. Amin. Nevin, warna gold. Hah? Warna gold. Karena lemon. Setuju nggak? Iya, Pak Pulung setuju. kemarin nggak setuju soalnya. Kok gak setuju? Wah, Gak setuju? Bilangin Bude nih nanti. Wah. Oke. wah dia memancing. Balik lagi. Mancing, Dia mancing, mancing. mancing dia, mancing dia. Balik lagi ya, kita ngomongin dari RRQ juga kan pas banget. RRQ lagi bermain juga soalnya kan. Iya. Ya, ya, ya. Tadi ada ya, yang ya. strike soalnya. Cadera yang strike. Dia datang pakai teleportation, tapi teleportation tersebut malah membuat teman-teman dari RRQ masuk juga ke sana. Iya, malah jadi keuntungan Sejarah buat makan RRQ. tuan. Hah?
bener deh itu. Senjata makan tuan. Masalahnya kan senjata makan portalnya dibuka, di mana momen tadi kayak Cadera sama si Skylar di atas lagi Lagi ini, Lagi- face to face. iya, lagi beradu Ya. opini juga di atas, Pak. Benar. Beradu opini. Agak baik ya jatuhnya ya. Moskov masih meta. Enggak, Claude sekarang pokoknya. Berdebat malah. Wih, Wedge. wah kalau ini no debat sih. Kalau Samsung yang terbaik lah teman-teman. Iya, teman-teman. Nih coba siapa pun yang menggunakan Samsung, kita memberikan tempat terindah untuk kalian tuh di MPL Arena. Best apa view, tuh? pokoknya best view. I love RRQ, I love Samsung. Wah. Kalau I love Papulung belum ada, sabar ya. Ah, ilah. Ada. Ada ya? Ada. Ini Kingdom pada sayang tahu sama Pak Pulung. Oh. Loh, Meskipun itu- nggak dipredik ya. Bentar dulu. Wah, itu ada Pak Ade. Oh iya. Iya, seperti ya tadi. Wih. Nah, ini apa lagi nih? Waduh. Wah, halusnya. Nih rambut berkilau seperti ini. Ya Wih. ampun. Oh, buat teman-teman yang Hai, penasaran Budel. ya. Kalau misalkan Ruby juga pakai Head and Shoulders. Hah, Ruby? Nah itu. Kayak Ruby yang Matanya. skin basic kan. Bener, nggak salah. Sama-sama merah bajunya lagi kan. Iya, sama-sama Ruby Geekfa banget. merah. Loh, kenapa sih? Jadi langsung aja ya, head and shoulder. Bukan Ruby. Aku capek banget. Kan mirip loh sama Bener, nggak skinnya. salah. Gue suka Iya. Gue Mana suka. bajunya Yang penting sama. Head and Shoulders. Betul, yang penting head and shoulders. Nah, itu. Shiny tadi rambutnya berkilau. Shiny. Shining, berkilau. shimmering, splendid pokoknya kalau pakai head and shoulders ya. Iyalah. Udah pasti harum dan juga Wangi. jauh dari kata gatal Dan ketombe. dan ketombe. Tidak ada gatal, tidak ada ketom. Betul. Betul. Tapi sekarang ini udah mulai gatal seperti buat Geek Fam ya, karena mereka harus merebut 2 poin secara Nah, berturut-turut. Tapi pertanyaannya sebagai away team, apakah Geekfa memilih first pick nih? Itu pertanyaan. Tadi kan mereka nggak Iya. nge-ban chip juga nih di second pick ternyata. Cuman, Bener-bener. seperti biasa, Heeh. setelah game pertama selesai, kita akan bertanya dulu kepada netizen. Apa tuh? Itu dia tuh. Nah ini dia. Pembatas Rocky di game yang pertama, Geek butuh apa di game yang kedua? Kira-kira apa, Nevin? Hah, butuh apa ya? Iya, udah kalau begitu ini udah survei membuktikan. Audience topik voting. Tereng. Ada pick Urban Boveus. Jadi satu pilihan dengan voting terbanyak. Kayaknya selain itu juga menurutku lagi-lagi ya, karena Povius Matilda juga dipopulerkannya sama Geekfam, dan Geekfam ini bisa dibilang efisien banget loh. Kalau pakai Matilda dan juga Poviusnya, dia usingnya tuh buat inisiasi, bukan untuk defensif. Sementara tadi Poviusnya dari Dairon itu terlihat lebih banyak defensif karena Idok mainnya sama Skylar. Iya sih. Dan kalau aku bisa usul nih ya opsi tambahan, aku Apa lebih tuh? suka Veldora pakai hero-hero yang bisa initiate. Karena kalau misalnya Tamus tadi ya lebih ke jadi badan aja di bagian frontline, beda gitu sama dia pakai Terizla, Idit yang bisa punya power damage yang lebih besar, lebih kerasa juga dengan flickernya. Tapi kayaknya gara-gara Terisla kena ini ya, adjustment ya. Jadi Jadi ini mana ya, kerasa iya, juga ya. sekarang tuh dia damage reduction-nya jadi kayak persenannya Holy Crystal, tahu nggak? Oh. By level soalnya. Dari 20% sampai dengan 35% di level 15. Cooldown Kalau juga dulu- dipukul rata. Nah, kalau Iya. dulu kan juga kalau ya. dulu kan Dari 30%. awal ya, dari nah, awal kalau ya. sekarang kalau kamu mau punya Terisla kayak patch lalu, minimal Ha-ha. kamu level 10. Itu 30% damage reduction. Ya, Tapi kalau udah di bawah level 10 ya bonyok dikit lah ngaruh. Ya, Iya. bonyok dikit ngaruhnya banyak sih. Pak. Ngaruhnya Bahkan nggak banyak. ngaruh ya. karena sekarang berarti powernya lebih karena late game Wih, ya. itu kan buat bener kan, Terizla tapi sendiri. Geekfam di first pick. Dan itu yang mungkin akan kita pertanyakan. Karena memang Geekfam ini lumayan hobi nih ngebawain Terisla Roamer. Tapi gara-gara sekarang Terislanya udah kena adjustment yang by level atau scaling by level, Yes. otomatis Geekfam kayaknya nge-delete langsung nih Terisla buat jadi roamer. Ya. Terus Skylar kenapa barusan kaget atau kepanasan tangannya? Enggak. Enggak dong. Enggak, tadi dia lagi megang-megang itu, Pak, hand warmer. Oh, hand warmer. Yang kepanasan. Terus dia kaget. Shock sendiri Shock dia. sendiri. Nah, ini dia nih. Ada MVP di suaranya game yang kali. pertama ya. Le, ngadep sini kau. Enggak. Lagi ngobrol, Eh. lagi kom sama timnya tuh. Ini 95.000 ku. Gak Le. boleh tagih di sini, gak Ah, boleh. nggak Nanti boleh, aja. nggak boleh. Nanti aja. Le, gak dengar. Kalau dia menang mungkin dia mau bayar Pak Pulung. Lihat dulu nih game 2. Menang atau enggak ya. Maaf. Iya bener juga, apalagi kalau menangnya 2-0. Nah itu dia. Iya beda loh Lung, seperti kita Langsung tahu. Ini udah, tunai. soalnya ini udah jadi rahasia publik gitu loh. Iya. Teman-teman yang lagi nonton juga udah pernah tahu kalau Udah pada 20-21 tuh apa bedanya gitu. Iya, udah tahu. Udah tahu. bener. Cuma kita nggak usah ngejelasin lagi lah ya. Ya. Karena sekarang kita akan langsung masuk ke dalam routing phase di game yang kedua. RRQ dengan 1 poin yang sudah berhasil mereka amankan.
Dan chipnya untuk saat ini meskipun tadi hasilnya nggak bagus ya, akan tetap di-ban oleh RRQ. Beda tapi karena kalau di first pick nih biasanya lebih solid nih komposisinya. Dan dengan adanya ban terhadap Matilda, jadi ya udah otomatis Geek Farm juga menutup secara nggak langsung combo Matilda Poviusnya sendiri. Ya, aku jadi penasaran sih nanti untuk first pick dari Geek, apakah mereka tetap ingin mengamankan Poviusnya sesuai dengan tadi ya voting dari para penonton yang pengen Povius justru ada di tangan Geek. Dan sekarang kita sudah mulai melihat lagi pilihan banning selanjutnya dari kedua belah tim. Ada Gibbs yang sudah ditutup oleh Geek Farm. Ini emang benar-benar hero-hero yang cukup merepotkan di game yang pertama, game kedua udah hilangin aja ya. Iya, tiga-tiganya loh semuanya ditutup. Dan seperti biasa ya, ini udah Tapi kayak template Pove disisain buat mereka lah. buat RRQ Karena atau Geek nih? Untuk Geek, karena Veldora juga adalah salah satu user dari itu kan. Povius. Dari Povius itu sendiri. Boleh sih kalau misalnya mau diambil ke arah first pick. Cukup mahal juga pastinya. Hellcat yang sudah terbuang. Dan Harit yang juga masuk ke dalam opsi banning. Masih dengan ya pemilihan banning yang cukup sama ya untuk Harit ya. Lah, Tapi dibuang. bisa ditutup. Pove-nya dibuang, pertanyaannya mereka mau ambil Nolan nggak nih dari kedua belah tim? Karena semenjak Harit ditutup, Juliannya bagus banget buat diamankan. Iya, Karena belok jadi- ke Julian lagi nggak nih? Iya, beloknya ke physical damage dealer. Tapi ternyata Edith yang akan diamankan. Karena seperti yang kita tahu ya, dia fleksibel banget. Dan RRQ juga suka banget nih untuk manfaatin Edith di berbagai macam laning. Yep. Dan sekarang dijawab dengan adanya Arlott dan juga Valentina. Arlott yang sama fleksibelnya sebenarnya. Jadi untuk kedua belah tim masih membuka potensial Ruby untuk bisa di-secure juga. Lebih tepatnya Valentina ini untuk ngedeny sih kalau Aboy akan mengamankan Faramis. Oh. Seperti yang kita tahu ya, Faramis Oke. powerful banget di tangan dari Aboy tapi cuek. Cuek. Walaupun Cuek. ada Valentina, itu tidak akan menutup bagaimana power dari Aboynya sendiri. Wah, ini semakin menarik lagi dengan Ruby yang juga muncul. Ada Faramis di sana. RRQ Hoshi harus mulai memilih nih typical burst damage mungkin yang bisa langsung nge-clear Nolan. power dari Netherrealm. Nolan gimana? Kayaknya Nolan bagus sih di sini. Yep. Terutama seperti yang kita tahu kemarin di laga dari Big Classic, Nolan dari Annabelle beberapa kali juga nge-stop nih Faramis dari Rins. Dan itu yang mungkin bisa dilakukan juga sama Setsujin ketika dia bisa targeting langsung ke arah dari Aboynya. Bisa sih, karena fracture-nya juga udah pedes banget ya kalau ngomongin keras Sujin sendiri. Ini fracture ya di patch yang sekarang buat Nolan. Hah? 15 detik doang nih, tapi kalau dia 40% cooldown reduction, itu ultimate fracture-nya cuma 9 detik. Cepet banget. Cuma 9 detik. Jangan ngomongin cooldown deh, Prof. Saya sebagai user one-one ini tersakiti, Prof. Iya. Jadi berapa sekarang? Skill 2-nya aja 23 detik, skill 2. Skill 2. Ya, tapi kan itu core-nya. Gak apa, Core-nya di situ. popol aku juga kena nerf kok, gak apa-apa. Needless of flower-nya loh. Iya, iya, iya. Dan sekarang Roger ternyata yang menjadi pilihan ya. Ini Roger yang masih fleksibel juga. Iya, setuju. Karena mau gimana pun Roger masih sanggup banget untuk jadi gold laner. Masih bisa. Walaupun kita tahu ya, cooldown-nya agak sedikit lama nih Iya. untuk Rogernya sendiri, 9 detik gitu loh. Tapi kalau misalkan dia jadi jungler, dia ambil purple buff, itu udah ngebantu banget tuh. Biar dia bisa nge-spam wall form-nya nanti. Betul, betul. Dan ternyata Cloud tidak akan dibiarkan terbuka lagi. Sepertinya untuk sosok Shadera kali ini ya masih dengan topik yang sama. No mana yang sekarang ada di arah Cloud. Ini udah dibuktikan langsung sama Skylar tadi. Cuma gara-gara no mana ya, ngebuka potensi 4 emblem, ngebuka potensi item-item lama yang dibalikin lagi. Emang yang namanya Prosin itu adalah tempat yang berbeda dengan, mungkin lagi-lagi dengan adanya patch kecil aja, itu bisa jadi huge banget buat mereka. Perubahannya jadi besar banget Jadi ya. gede banget. Jadi emang sepenting itu nih untuk mereka benar-benar beradaptasi dengan cepat. Dan RRQ bisa dibilang mereka beradaptasi dengan cepat juga loh. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin di Derby Classic. Mereka bermain dengan jauh lebih rapi. Oh, dan ada Gatot Kaca yang sekarang bakal ditutup. Gatot Kaca ya, berarti targeting juga nih. Biar bisa ngeberhentiin juga bagaimana nanti timing ketika Netherrealm-nya pecah. Yep. Takutnya pas Netherrealm pecah kan pada diem tuh. Member Geek Farm ditabrak pakai Gatot Kaca itu bakal buyar semuanya. Sakit sih, dan jauh banget range-nya juga ya untuk Gatot Kaca bisa masuk ke area pertempuran. Ada efek slowing juga pastinya. Wah, Dan kena masih lagi. fokus ke gold lane. Moskov ya. Hero-hero Cadera juga, hero-hero Skylar juga, di mana Cadera kita tahu adalah salah satu player yang menggunakan cloud-nya juga cukup banyak loh. Iya, cukup mengerikan juga sih. Dan kayaknya Rocky juga udah
cukup pede gitu. Mereka udah punya Roger, kalau nanti gold lanernya habis ya mereka bisa langsung geser Rogernya karena gold lane. Setuju sih, kayaknya lagi-lagi sih. Opsi untuk Roger ini apalagi di berbagai macam role tuh bagus banget. Hah? Karena memang picknya juga pick ketiga sebelum ban, jadi kayak membuat misteri tersendiri. Betul. Kayak Geekfam di sini juga kayak oke, misteri juga nih. Perlu juga nih buat nge-ban gold lanernya kan di sisi lain. Kayak even Iya. Melissa menurutku bisa aja muncul di sini karena seperti kita tahu RRQ lumayan bisa ngejawab Faramis pakai Melissa. Betul, ini dia untuk Melissa yang sudah di-ban. Dan sekarang yang juga bakal jadi penentuan gak cuma dari Rogernya tapi Arlotnya juga karena ternyata Arlot XP yang dibawakan. Atau belum tentu juga Groknya? Terakhir sih kalau dari yang aku lihat Arlot pasti di Diren sih. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin Diren dia strong banget untuk di laningnya. Dan dia bisa using Arlot pasifnya dengan sangat-sangat bijak sekali ketika dia bermain dengan Thunderbelt. Dia bakal nyari stack Thunderbelt sebanyak mungkin. Ya, dan dengan tipikal permainan dia yang emang zone out banget ya, kayaknya Arlot enak banget kalau misalnya ada di tangan dari seorang Diren. Kickmer sekarang harus memilih dua pilihan terakhir untuk merebut 2 poin selanjutnya. Apa yang bakal mereka bawakan nih? Gold lane seharusnya. Yang mungkin akan berfokus juga pada hero-hero yang punya power. Kalau misalkan last pick-nya menuju ke Nolan dan Lunox, ya berarti Lunox-nya bakal jadi core utama dari Geekfam. Tapi ternyata Alice dan Nolan yang dipilih. Bukan Lunox lagi. Bye-bye Lunox. Karena Alice sepertinya lebih menjanjikan. Ini menjanjikan lebih cepat dari mobility dan dijawab dengan Nathan. Ya, Roger hero late Jungler. game. Roger Jungler, hero late game juga. Dan bisa nge-burst juga dari depan. Terutama ketika seperti yang kita tahu ya, buat Nathan sendiri kalau udah jadi Holy Crystal, dia meledak banget dari segi damage. Tapi tidak boleh melupakan juga nih karena Alice juga bisa nutup Nathan. Jadi dia bisa langsung jump in ke belakang. Kalau targetingnya dari Geekfam itu langsung satu suara menuju ke Nathannya dari Skylar. Dan gak ada cover dari RRQ, ini bakal jadi berbahaya untuk Nathannya sendiri. Iya, perbedaan damage yang diberikan antara Nathan dan juga Alice pasti ada juga. Perbedaan cara Pasti. mereka untuk farming di awal-awal pasti ada juga. Ya, Alice agak-agak slow pace gitu ya, Prof ya. Iya, dia juga lebih scaling sebenarnya. Yap. Ya, ditambah lagi dengan keduanya bisa membuka Nether Realm. Ini akan ngebuat tim fight kita jadi jauh lebih panjang, jauh lebih mencekam juga. Dan Ruby ini jadi satu yang menarik juga karena dikombinasikan dengan Edith untuk Chain Zizi. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari RRQ OC. Di game yang kedua, kira-kira akan menjadi milik siapa lagi? MPL Arena sudah bergemuruh pula. Jadi untuk sekarang, sekali lagi, MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game yang kedua, RRQ Hoshi dengan 1 poin yang sudah mereka amankan sejauh ini. Dan pastinya adanya efek Purify ini akan cukup terkenal ya, cukup favorite dari RRQ Hoshi untuk menjaga diri mereka dari banyaknya efek sisi yang bisa diberikan, terutama dari Veldora yang suka banget mainin Flicker. Earthshaker onward juga. Ya, tapi lagi-lagi gara-gara satu barrier dari Idok ini ngebuat juga nih gerakan RRQ lebih fleksibel karena landingnya nggak ketemu di tengah-tengah dan itu yang ngebuat sedikit gerakan dari Rins bisa lebih untung ya untuk ngelakuin clear wave. Dan terlihat dari Aboy, dia yang kena poke damage di early game. Wah, ini cukup berbahaya ya bagi seorang Aboy. Apalagi kita tahu juga nanti ketika masuk ke arah mid game, ketika masuk ke arah team fight, mungkin power damage dari RQ bisa langsung menghambat pergerakan dari Aboy. Festival of Blood untuk Alice seperti biasa dengan emblem match juga. Apalagi pemilihannya adalah agility karena seperti yang kita tahu Alice di early game juga movement speednya sangat-sangat rendah. Semakin berjalannya level sampai dengan level 15 baru dia mendapatkan movement speed yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sama-sama magic damage ya di era gold lane dan sepertinya bakal butuh waktu juga, tapi Langsung digas tapi Idok mau tidak mau harus mengeluarkan satu flickernya dan selamat. ya dari output damage yang juga mungkin belum bisa terlalu dipaksakan ya untuk ngedapetin eliminasi. Jadi mau nggak mau tetap harus ada repick dengan satu buah flicker. Idok menyelamatkan dirinya sebagai sosok roamer juga. Dan kalau melihat dari pemilihan ininya ya, hero-nya ya, debut pick dari untuk Alice di tangan Kader. Tapi Aboy 4 kali menang, kalahnya 0. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa memang Faramis dari Aboy lebih baik di-ban aja? Ini berseason-season loh, Aboy itu dengan Faramisnya udah terkenal dan sangat kita kenal sekali bagaimana cara bermainnya. Hey, Skylar mencoba untuk bisa menebak. Dan Flying Blood tadi bersebelahan sepertinya bersama dengan Skylar. Hey, dan Skylar berhasil untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mengusir Cak Dera masuk ke dalam dari outer turret-nya. Oke, cukup aman untuk sejauh ini. Tapi mungkin yang tidak aman ada di sekitar area turtle karena Dan final slash-nya dikeluarkan connect tadi karena 2 player dan Dairon benar-benar menjadi satu sosok yang begitu menakutkan. 2 player dari Geek lejap.
Dairon defeat Idok. Satu buah barrier yang langsung menahan satu pemain tersisa. Dan sekarang waktunya Felder dan juga Vincent mau mencoba untuk melakukan pertukaran karena Turtle berhasil disecure oleh RRQ Ochi. Oke, dari bagian bawah, World O-nya sudah diaktifkan guna untuk bisa menyedot lagi. Karena dari satu wave minion tersebut masih sangat lambat sekali pertumbuhan dari Alice. Iya, cuma lumayan tersiksa ya Prof. Cuma ini setuju juga sih dengan Rogernya nggak kalah menarik. 5 win. 5 win, iya. So far lagi-lagi ya Roger adalah hero yang stabil banget kalau kita ngomongin soal jungler. Tapi team fight masih mau dipaksa kayaknya. Waduh, Wah. satu I'm offended tadi tidak memberikan impact apapun. Ya, tidak ada yang tertarik di sana. Jadi informasi juga satu buah ultimate sudah keluar dan Buset. wow. 91% gokil. Hei, Purple buff. Diambil. Oke, diambil seperti yang Baloyski. Tertinggal sedikit di bagian belakang tapi masih ada Idok pula di dalam area tersebut. Idok masih menggocek ke arah beberapa player dan juga sekarang dengan trofi tadi yang sudah dikeluarkan, bahkan untuk sekarang dan lain langsung dikeluarkan pula di mana Risa mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap rekan-rekannya tapi Veldora tertinggal. Ya, satu tukar satu sejauh ini. Tapi itu team fight yang cukup panjang yang sudah mulai ditunjukkan oleh kedua belah tim kemampuan mereka untuk menahan team fight-nya dan Baloy yang juga bisa ngehold banyaknya pemain RRQ Hoshi. Oh, Netherrealm versus Netherrealm ya. Jadi imbang kalau kita ngomongin soal Valentina, dia punya IMU, dia bisa mengambil juga ultimate yang penting. Tapi Diamond, Oke, Baloy akan diajar dan benar saja. Dairon. kena juga dia. Ketika memang tujuannya mau recall dan hampir berhasil melakukan recallnya, tapi zoning masih dilakukan. Masih mau lagi Dairon ini, Bah. Harus ditahan sepertinya karena memang tujuan utamanya untuk ngedapetin platingan terlebih dahulu di bagian bottom lane. Dan sepertinya bakal ada satu buah bonus turret juga yang bisa disecure oleh RRQ Hoshi, tapi di area atas Sutsujin. Bahkan di freeze loh, dibiarin loh minionnya biar dihancurkan oleh turret di area bottom lane. Tapi buat sekarang Skylar mendapatkan lasitnya juga untuk turret gratis. Wah, final slash-nya connect lagi Dairon betul-betul lah emang mengerikan sekali. Dipaksa keluar dari area persembunyian, berarti tidak akan ada yang aman bagi Geekfam untuk saat ini. Ada final slash yang bisa menghantui, tapi sekarang penyerangan karena satu pemain. Dan ditarik, dikeroyok dan selesailah sudah Rinsya. Sementara sekarang Dairon yang harus mundur sedikit karena rekan-rekannya Netherrealm langsung dikuakkan begitu saja. Pertempuran yang terjadi dengan ada tadi Netherrealm dengan ada sebuah backupan lagi. Dairon yang langsung terpisah dengan rekan-rekannya akan dikejar Babisan dan juga dikeroyok. Dairon merasakan akibatnya. Dua pemain berhasil ditumbangkan. Chadera yang akhirnya bebas banget nih dengan Alice yang digunakan udah mampu memberikan damage. Oke, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Sutsujin menjadi korban juga. Chain Ditabrak CC-nya. ya. Chain CC-nya luar biasa loh, ditabrak juga bener yang Nevin bilang. Tapi buat sekarang, Skylar juga harus hati-hati. Oke, Skylar dengan satu revive tadi yang sudah dia keluarkan, tapi setidaknya sekarang double kill. Berhasil didapatkan. Ya, at least ada pertukaran. Tapi yang memang jadi masalah adalah outer turret mid lane kembali tumbangkan. Dan sekarang Vincent. Secure karakter tuh. Hampir loh. Sedikit Wow. gangguan soalnya tadi udah diberikan oleh RRQ Hoshi. Oke, team fight kembali berlanjut karena memang tadi tidak ada retribution. Jadi Vincent cukup terancam sebenarnya di posisi tersebut. Hanya saja dengan adanya sama-sama memiliki Ancient Talisman. Ini akan ngebuat cooldown reduction dari kedua mid laner sangat-sangat strong juga. Dan Skylar yang masih farming. Karena dia lebih membutuhkan item lebih cepat, dia sebagai marksman. Takutnya nanti kena zone out nih. Dia butuh banget yang namanya Winter Crown. Ketika nanti selesai nih caderanya dengan adanya Starlium dan juga Holy Crystal, damage yang diberikan itu nggak main-main soalnya. Dan perbedaan 1.500 gold harusnya sudah cukup membuktikan ya power damage Skylar yang bisa dihantarkan nanti seperti apa kepada para pemain dari Geek. Gak peduli dengan banyaknya power defensif yang mereka miliki Netherrealm ataupun dengan adanya sosok yang tebal ya di tangan dari Chadera sendiri. Dan gangguan sudah mulai terasa juga ke area purple buff. Vincent tidak dibiarkan tenang sepertinya. Ini kalau ngomongin soal ketenangan ya, makin lama sebenarnya RRQ makin berbahaya soalnya karena mereka punya Nathan kan. Apalagi kalau kita ngomongin objektif. Roger memang kuat di objektif, tapi hati-hati kalau misalkan kita ngomongin soal take over, ini Geekfam juga kuat banget gara-gara ada Assassin Nolan. Pertama mereka udah mengeluarkan konsilnya, mencoba untuk memberikan sedikit invasi di area purple buff. Oke, Vincent tertinggal. Dan juga sekarang berhasil didapatkan oleh Dairon dengan final slash tadi udah langsung dikeluarkan. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, tapi sekarang akankah terjadi sebuah pertempuran? Tidak ternyata. Dipukul mundur ya dengan cukup baik, tidak ada korban yang berjatuhan sepertinya memang karena dari Geekfam juga tadi belum membawa Chadera ke area teamfight. Baru aja ada 4 pemain saja. Chadera kalau join team fight, ini team fight limanya bakal strong banget. RRQ sebenarnya punya solusi sih, yaitu adalah split push. Tapi di sisi lain, Nolan juga biasanya pegangin lane jauh dan itu bakal jadi masalah nih. Kalau seandainya Nolan ketemu sama Nathan.
bakal bener-bener kalau nggak ada cover ya Nathannya udah pasti bakal terancam di sana. Ini Skylar udah kayak pisan ini harusnya ya. Dapetin sampai ke arah inner turret, Yep. ada follow up juga pastinya dari seorang Idok yang tidak akan membiarkan, tapi sekarang di area turtle-nya sudah mulai padat. Yap, Amel Vanguard-nya connect tadi tapi Dairon lah yang menjadi tujuan mereka. Coba lihat akan seperti apa lagi Teamfight tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Aboy. Belum lagi berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon tapi Dairon-nya masih dikejar juga ke tempat yang berbeda. Di bagian belakang ada sebuah pertempuran memang terpisah. Veldora. Pertukaran dua lawan Wow. satu pemain. Tapi sekarang dari RQ berarti bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi. Alternate di area mid lane. Dan Geekfam, mereka harus cari cara dengan 3 pemain saja yang tersisa. Merelakan purple buff juga. Wah ini invade balasannya 2 kali lipat sih dan bahkan langsung leading 2000 gold lead. Ini benar-benar ngebuat RRQ sih jadi lebih berlimpah secara pendapatan. Apalagi sekarang Skylar sudah memiliki 3 Magic Wand. Akan sesaat lagi selesai dan itu dia Holy Crystal. Power dari Nathan. Udahlah. Nah ini dia juga satu buah game fake by GoPay. Pada update patch 1.9.20, Hero Arlot dan Grok menjadi 2 dari 4 hero yang mendapatkan adjustment dengan tidak lagi menggunakan mana. Jadi total ada 4 hero ya sebenarnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin Arlot ya, pasifnya makin lebih powerful. Oh, tapi di bottom lane, Udah selesai secepat itu. Gak ada waktu yang banyak untuk pemain dari Geek bisa bertahan. Wow, 2 pemain berhasil dihilangkan dengan sangat mudah, sangat singkat. Karena emang power damage dari Skylar sudah tidak bisa ditahan lagi. 5 poin eliminasi sejauh ini. Dan apakah jawabannya hanya di Vincent, bro? nah nggak cuma Vincent sih, tetap ada di Cadera mau gimana pun. Karena sebenarnya kita lihat ya, Cadera masih jauh banget nih secara farmingan dan bahkan ketinggalan 3000 gold lead. Udah on the way untuk bikin Divine Glaive harusnya buat Nathan-nya, tapi 1v1. Oke, 1v1 antara Dairon dan juga Vincent harusnya dimenangkan oleh Dairon. Dairon. Dan sepertinya di area mid lane bakal dipaksa lagi. Oke, dan Entropia pun sudah terlihat di atas tersebut. Nedorem mau tidak mau terpaksa harus dikeluarkan. Dan untuk sekarang Veldora merasakan akibatnya. 2 pemain berhasil ditumbangkan. Aboy, oke. Waduh. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi jelas ini RRQ sudah mulai mendominasi permainan kita semua dengan kehadiran Skylar. Dan ternyata gak cuma Skylar yang berbahaya, ada Dairon. Dan ini antar mid lanernya juga agak panas dilihat-lihat dengan perebutan dari ultimate-ultimate-nya. Bahkan dari Rins, Hah? itu ngambilnya nggak cuma Netherrealm, dia nggak mau defensif aja, dia mau ofensif, dia mau Veldora. Dia mau siapapun ultimate-nya selama dia bermain agresif, dia pasti bakal dipilih. Dan sekarang Divine Glaive. Skylar sudah menemukan item penetration tambahannya. Main front to back pasti bisa dijalankan. Perasaan baru beberapa detik lalu ya kita ngelihat dia mengamankan Holy Crystal. Dan sekarang Divine Glaive sudah ada di tangan juga. Begitu cepatnya growth dari seorang Skylar dan Geekfam. Mereka harus mulai kembali ke mode defensif. Nah, ini dia nih salah satu recall baru juga nih. Iya. Itulah recall dari Geek Fam. Iya. Tapi apakah recall ini akan menyelamatkan mereka dari semua serangan 6000 gold lead juga dari RRQ-nya? Mereka udah unggul banget soalnya. Bagus ya. Saya udah punya. Sombongnya. KB udah komplit pasti. Komplit. Tuh kan? Aku baru 2. Oke, balik lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Skylar harus segera dijaga dan ditargetkan kalau misalnya tidak mau ada wipeout yang terjadi dari Geekfam. Siap dengan Barry udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Nedorem dan mereka memaksa untuk bisa maju ke bagian depan dan juga melakukan sebuah teamfight di mana mereka langsung saja berambisi menghabiskan ke arah beberapa player. Tapi di mana untuk sekarang Vincent pun berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat ada 3 player yang dimiliki oleh Geekfam. Lejap seketika menyisakan 2 player saja. Akankah mereka sanggup untuk bisa menang? Bagaimana serangan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari RRQ. Dan ini dia Kastil Sang Raja. Benar-benar wow. Ya, kali ini sudah tidak bisa ditumbangkan lagi. Title Kingslayer yang harus kita cabut sepertinya dari Geekfam. Karena 2 kali berturut-turut dikalahkan bahkan dengan poin yang lebih mengenaskan. Sang kutu buku kembali lagi harus belajar untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Sang Raja yang makin kokoh di urutan pertama dengan 10 match win-nya. Di leg pertama dimenangkan dengan skor 2-1. Leg yang kedua kemenangan absolut 2-0. 2-0 Prof, tidak tergoyahkan sama sekali. Mereka hadir ke Kastil Sang Raja, mereka mencoba untuk menantang mereka coba untuk mengkudeta. Ujung-ujungnya apa? Sia-sia. Dan kalau boleh jujur, Yep. melihat Battle of Mid Laner di mana laning equilibrium-nya ini nggak dapet. Equinya bener selalu dimenangkan sama Rins. Ya. Keseimbangannya bergoyah sekali. Yang mungkin sempat dimention sama Cascade juga. Equilibrium laning selalu dimenangkan sama Rins.
Pak Ape, aboynya mungkin ditahan dulu nggak jadi. Rinse aja. Rinse saja karena memang mengerikan itu dari game yang pertama. Gak cuma dari game yang kedua, dan kita melihat Skylar yang akhirnya begitu bebas. Alice di arah gold lane bukan menjadi jawaban. Ya. Dan chip di arah Romo untuk Baloyski juga bukan menjadi jawabannya. Eksperimen yang dinantikan oleh Cascade sebenarnya ini menjadi keseruan sendiri ya bagi seorang Cascade pada akhirnya. Eksperimen. Ada alasan kenapa apabila Rarky main, Nathannya di ban. Ya. Kayak gini juga akibatnya. Ya. Ini juga hasilnya. Meskipun ada beberapa gold laner yang bahkan tadi udah mulai dihabiskan satu persatu termasuk Cloud. Tapi ini Skylar. Skylar dengan Nathannya. Hero late game di tangan RRQ selalu lebih cepat untuk bisa mencapai power spike-nya. Iya. Dan lihat bagaimana fight back-nya juga nih. Cadera yang tersisa sendirian gak bakal mampu untuk menahan semua Lord juga sehingga endgame tercipta. Yap, Skylarnya free dan itulah yang terjadi. Untuk sekarang, mari kita dengarkan perbincangan bersama dengan Bude Clara. Inilah dia kemenangan yang akhirnya didapatkan lagi dan lagi dari RRQ Hoshi. Mereka berhasil menundukkan dan mungkin bisa saja menghapuskan title The Kingslayer ini dengan kemenangan ini. Di patch baru akhirnya kalian bisa ngedapetin 2-0 kalian. Melawan Geek Fam, seperti apa sih tadi pertarungannya? Dan bagaimana kalian menghasilkan 2-0 ini? 2-0? Senang lah kemarin habis kalah soalnya. Kekalahan kemarin, apa efeknya untuk hari ini? Berapi-api. Berapi-api. Nah, sembari ngomongin kemarin ya. Kemarin tuh kita lihat ada yang cukup berbeda dengan kemarin dan yang sekarang. Kayak dua RRQ yang berbeda gitu. Kemarin tuh lagi mode apa sih kalian? Udah coba pet saya, Coba pet. Lalu setelah mencoba-coba kalah. dan pada akhirnya Ya, hari ini mungkin ya nggak coba-coba lagi. kembali ke comfort kalian. Ya. Ngomong-ngomong soal pets nih, ini menjadi tantangan baru buat kalian kah? Dengan hero-hero yang anyar juga? Enggak sih. Enggak sebenarnya. Soalnya ada Khalid Diren power. Waduh, Diren kemarin ya. Tapi hari ini kita ngelihat juga bahwa kemarin dan sekarang hero Diren dan juga mungkin Skylar yang merasakan pets paling berasa di kamu nggak Skylar? Apa tadi? Lupa gue, sorry tadi. Pets. Oh, yang kemarin dan sekarang kayaknya beda banget. Kemarin kamu pakai Alice. Oh, itu nggak tahu juga sih, kita udah pakai Alice nggak ngerti strat juga, kayak dia langsung nge-counter aja Beatrix gitu. Harusnya lebih maksimal kalau nggak ada itu hero sih sebenarnya. Oh, jadi Alice itu buatmu sendiri bakal jadi hero yang akan naik daun nggak sih? Enggak sih, di laning kurang. Ya emang susah di laning. Itu kan udah pernah pakai season 7 juga gua. Itu hero ya berat buat laning aja. Cuma kalau di team fight good. Jadi dari season 7, oh sekarang udah ya? Ya, Buset, dan sekarang di season ini, season 7 malah lebih enak pasti pakai. enak. Dulu kan metanya fighter, nggak ada MM, jadi nggak gampang kapok kali sih. Oke, dan sekarang kamu pun bisa menjawab karena kemarin sudah kamu coba dan Skylar kayaknya kapok ya Skylar. Nggak kapok sih, nanti kita bakal coba lagi next week. Aduh, siap-siap nih. Tapi 2 kali di season ini berhasil mengalahkan Geek Fam dan sekarang lebih mendominasi dengan 2-0 Skylar. Apa yang kamu lakukan terhadap Geek Fam nih? Apa yang telah kamu baca? Alhamdulillah lah, soalnya kita juga udah nonton Geek Fam juga sih tadi malam cara dia move sama hero-heronya. Jadi dari 1 malam aja kalian bisa mempersiapkan segalanya untuk Geek Fam. Ya, Apa tuh kunci kemenangan untuk melawan Geek Fam hari ini? Bang Keskut. Cascade adalah kunci. Ya, Berarti permainan dari draftnya, kalian mempercayakan draft dan tinggal main aja gitu konsepnya. ya kita percayain draftnya Bang Keskut dan Bang Keskut percaya sama kita juga. Oh, namun ada nggak sih di sini? Mungkin tantangan terbesar adalah melawan Baloy. Satu player yang terus disebut. Idok sendiri bagaimana? Di leg kedua ini menghadapi Baloy lagi. Namun dengan hasil yang lebih baik dari kalian. Mungkin karena sekarang dia nggak pakai hero aneh-aneh.
Jadi nggak terlalu kesusahan mungkin. Jadi dari Dok sendiri was-wasnya nih, waduh pakai apa nih ya? Ya karena semua hero bisa dijadiin roam kan. Benar, tapi dengan chip, salah satu hero power dari Baloy tadi dimainkan dan kamu berhasil untuk bisa mengimbangi dan bahkan nge-shutdown itu semua. 11 menit aja loh game 1. Nggak tahu nggak kata Bang Geskut pede aja lawan chipnya. Pede aja, itu kuncinya. Ya. Dari hari ini pula kita melihat bahwa serem kali Lek Diren. Serem sekali kamu hari ini. Comebacknya Diren. Dari yang kemarin Gatot Kaca sekarang menggunakan hero yang nyaman muka atau apa nih bedanya kemarin dan sekarang? Iya mungkin kali ya, hero nyaman mungkin. Kalau yang kemarin hero nyaman banget, Gatot. Banget tuh. Ya banget. Waduh, berarti bakal pakai lagi dong. Pasti bakal dipakai kayaknya buat week 8, week 9 mungkin. Siap-siap aja. Semuanya harus bersiap nih ya ngelihat Gatotnya dari Diren lagi. Kekalahan kemarin menjadi pelajaran tentunya hari ini untuk Diren juga toh. Ah, benar. Apa yang kamu di awal match ini, apa yang kamu pikirkan nih? Yang dipikirin mungkin dari katanya kita mungkin lebih berani hari ini. Kalau yang kemarin kita cuma nunggu-nunggu momen doang kan. Kalau yang sekarang mungkin lebih berani, jadi lebih barbar. Barbar, kembali ke setelan barbar kalian. Ya, kemarin ini gara-gara hero-nya kayak gitu mungkin jadi kita pasif kan. Aduh, Diren sendiri lebih suka yang pasif-pasif apa yang barbar gini nih? Lebih suka yang barbar dong. Seruduk aja semua. Soalnya kata Bang Ler jangan takut gitu ya, depanin gua. Waduh, tinggal lakuin aja. Ya, Beres. percayain aja sama core-core-nya Bude. Baik, percaya satu sama lain. Namun dari Rin sendiri nih ya, menghadapi Aboy dari Geek Fam untuk kali kedua. Seperti apa kamu melihat? Mungkin perbedaan dari leg 1 atau leg kedua. Dan bagaimana sih tadi perlawananmu dengan Aboy? Mungkin lebih improve sih dia dari leg 1 ke leg 2 ya lebih improve. Lebih improve. Ya. Tapi hasilnya malah di sini improve-nya belum cukup nih untuk menangani kalian. Kalau Rin sendiri berarti kamu juga improve juga dong? Ya gara-gara kita kalah kemarin lawan Ipos, kita sekarang lebih improve. Wow, kekalahan kemarin Ya. untuk Rin sendiri adalah pukulan tersendiri kah? Atau ada artinya untuk Rin sendiri? Ya kemarin terpukul lah, soalnya kemarin kalau dilihat gua kayak gak seperti biasanya main gitu. Waduh. Kemarin seperti apa dan sekarang Rins yang aslinya kayak apa sih? Rahasia. Widih, rahasia. Rahasia, tapi kayaknya di sini udah pada rame banget, di kolom komentar rame banget ngelihat Sucujin yang sepertinya berhasil untuk kembali ke permukaan. Sucujin sendiri, apakah di patch ini ada tantangan tersendiri? Ya paling aware sama hero-heronya Baloy doang sih di match ini. Aware dengan hero-hero Baloy. Ya, Dan ke-awarenmu itu membuatmu bisa menjaga diri dari Baloy kah atau apa? ya bisa aman tadi. Aman aja, mulus aja tadi ya. Ya, Tapi dari Sucujin sendiri, ngelihat kemarin satu kekalahan yang kalian win streak terus. Dan satu kekalahan kemarin, Sucujin sendiri gimana cara untuk bounce back-nya? Khususnya untuk hari ini juga. ya kalau kemarin emang kita lagi jelek aja sih mainnya. Kayak kurang berani aja, makanya hari ini lebih berani. Tapi main jelek dari, yang menurut Sucujin main jelek sendiri itu, kenapa sih? Apa karena patch atau karena apa? Ada alasannya nggak? Nggak ada alasan sih, emang mereka mainnya bagus aja kemarin. Dan sekarang udah bagus? Ya kita juga ya, improve lah tipis-tipis. Tipis-tipis. Masih belum selesai tentunya ya. Ya, Yes, satu tim yang digadang-gadang menjadi kontender terkuat di Indonesia
mereka menutup minggu ke-7 dengan senyuman. Ada yang mau disampaikan dengan penutupan minggu ke-7 ini? Gua dulu lah, gua dulu sekali. Skilar dulu, terus nanti Rins, nanti ya. Ya buat Kingdom Manado yang RKK kemarin ya sorry banget lah kita kalah kemarin ya. Semoga yang kalah kemarin itu jadi teguran buat kita ya buat kedepannya lebih bagus lah. Ya sorry banget lah kemarin gak kasih hasil maksimal. Pas banget kemarin di Manado ya? Iya. Wah, tapi hari ini udah maksimal, udah luar biasa. Itu ada Scar, tapi tadi ada requestan kepada Rins. Oke Kingdom, kasih mic-nya ke Rins. Buat Kingdom selalu support kita, walaupun kita kayak kemarin mainnya jelek, selalu support kita. Jangan lupa support karena perjalanan mereka masih ada di minggu ke-8, minggu ke-9 dan juga playoff pastinya. Dan marilah kita sambut, inilah dia kemenangan mutlak 2-0 atas GiGFam dari RRQ Pasti. Barbar mereka hari ini rupanya ya. Barbar tabrak terus ya. Barbar dia. Kalau kemarin nahan-nahan ya Prof ya. Sampai akhirnya mereka ketahan jadi. Emang tinggal menang atau belajar aja sih. Iya Wih, itu dia. Menang atau belajar aja ya. Bukan kalah ya. Kebetulan emang mungkin kalahnya kemarin pas minggu 7 hari kedua, habis patch baru juga. Iya. Di pelajaran buat mereka juga tahu mana yang hero yang mungkin bisa buat engage atau aktif, atau hero-hero yang mungkin lebih ke defensif. Jadi mereka ada pemilihan-pemilihan tersendiri dan makanya kan tadi kayak agak sadar gitu loh kayak, oh Elis nggak bagus nih kalau mau main agresif laningnya. Jadi ya Nathan mungkin masih bisa. Oke deh. Dan sekarang waktunya nih kita lihat bagaimana tadi mungkin terciptanya ada beberapa momen juga nih ya. Kayaknya di game yang kedua. Ya udah kalau begitu langsung aja kita tongol ini. Nah ini dia, mungkin dari awal dulu ya kita ngelihat permainan yang begitu mengerikan. Final Slash dari sosok Dairon ini loh yang akhirnya ngebuat Pembuka banyak ya. banget momen terjadi gitu. Ya jujur Dairon hari ini lagi on fire banget sih. Mungkin lagi-lagi ya bener-bener kayak dapetin hero powernya juga, dapetin momentumnya juga. Arlotnya bener-bener aktif banget dan bahkan sempat menciptakan solo kill loh. Nah ini ya solo kill. Ya ini dia. Kalah level nggak ngaruh sih. Itu kibasan limpul namanya itu. Terus limpul terus dibahas ya. Dairon. Dan kira-kira nih MVP kita akan jatuh ke tangan dari. Ya udah pasti siapa lagi kalau bukan Dairon. Oh bener Wak Limpul. Ini dia player of the match kita yang emang mendapatkan Rapture juga pemilihannya. Lalu ada Fury Hammer juga nih yang sebagai solusi juga. Karena tadi pas 1v1 dia dapat juga pas lawan Vincent. Even kalah level. Iya. First blood-nya di dia. Banyak banget momen-momen yang emang udah tercipta. Oke kalau begitu langsung aja kita lihat nih bagaimana momen tadi game sebelumnya. Wah banyak sih kalau kita ngomongin dari momennya Dairon sendiri ya. Termasuk tadi di awal inilah dua pemain langsung bisa ketangkap dan ya ini dia chemistry dengan Idox juga ya. Ada satu barrier yang langsung terpasang di sana ngebuat Saldora kita nggak bisa bergerak terlalu luas. Ya, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat dari pemilihan Rins yang sempat kita mention sebelumnya ya. Bahwa memang ada pemilihan dari Netherrealm tapi ternyata dengan jawaban dari dia pilih ke Primal Red dapat juga nih untuk pecahin ke arah dari Netherrealmnya juga. Itu nggak ada masalah gitu walaupun dia dari Valentinanya nggak dapetin satu ultimate dari Paramisnya Aboy gitu loh. Itu tetap bisa nge-damage dengan Primal Red. Yap, itu dia ya damage dari Skylar juga sama Rins yang kayaknya udah terlalu menyakitkan. Ini masif banget sih tapi pas super positionnya kena gitu kan. Apalagi pas entropy-nya lagi nyala kanan kiri keluar semuanya. Karena high mobility juga kan ini para player atau para hero yang dibawakan oleh RRQ. Ini solo kill yang sebenarnya aku nggak expect juga ternyata damage-nya udah sesakit itu dari Dairon. Ya karena udah tinggal satu hit pakai aja Vengeance-nya walaupun harus cooldown tapi ya seperti yang kita tahu pasifnya sekarang juga lebih cepat. Gak cuma 8 detik tapi 7 detik. Nah, berpengaruh besar berarti ya dengan adanya No Mana sekarang di tangan Arnold sendiri dan ini tim fight panjang yang kembali lagi terjadi. Sebenarnya kenapa Baloski loncat ke depan? Karena awalnya dia udah ngeliat Skylar ngeluarin ultimate jadi ya aku penasaran sama covernya gimana. Ya udah kalau begitu sekarang waktunya kita dengarkan komunikasi Golden Moment by UBS Gold. Dia di merah ya Julian ya. Langsung lor ya. Ya. Moskop di bawah, tarik aja guys, langsung. Gue sih ulti buat chip ya. Iya. Ini Aman, gue pegang. Dia TP. Terus kau pas tekarin. Mau balikin kan? Bawa ke gue. Lihat. Nice boy. Cipikar, mati semua dia. Sudah. Fokus lagi boy. Sama Ruby ada pick. Ruby. Lihat tuh. Gua kuat guys.
5 detik. Orang. Bantai. Lego. Lihat editnya guys, editnya flicker. Aman. Edit dulu guys. Mati rata dia, boy. Bantai, boy. Bisa. Mid, guys, takutin, majuin Pak. Aman, Nolan di atas. Boy. Gue lagi kuat banget nih. Yoi, kalem lagi, fokus lagi ya. 5 detik ulti gua. Lihat baloi. Lihat gol. Terakhir. Edit. Udah, cukup. Ada lo. Bagi Akbar. Bagi blue kok. Yap, itu dia ya. Informasi yang jelas. Mereka tahu harus apa. Betul? Ya kayak gitulah akibatnya jadi. Mereka mainnya fun sih. Kuncinya di situ sih sebenarnya, Pak. Ya. Lepas Kuncinya, semua ya? Dia mainnya fun, kayak Skylar tuh tahu gitu loh. Dia bisa naikin hype teman-temannya, kayak tadi bantai. Terus tiba-tiba dia turn down sedikit kayak, fokus 5 detik lagi gua ada ulti kayak gitu. Dia tetap ngasih info yang bagus. Jadi kayak Bener. mereka mainnya fun. So far kalau misalkan mainnya fun ya, gamenya juga nggak bakal jauh-jauh dari kata sempurna sih. Iya, nggak banyak pressure ya? Gak banyak yang pressure. kerasa. Sebenarnya itu sih, pressure-nya kan lagi-lagi bisa datang dari diri sendiri. Ketika emang mereka mainnya lepas ya, mereka lebih bisa enjoy gitu loh gamenya. Bahkan ya, jangan kaget kalau misalkan tadi aja Divine Glaive-nya jadinya tuh prematur gitu loh. 5 item loh di bawah menit 10. Iya. Itu udah bener-bener prime-nya buat Nathan bisa bersinar gitu loh. Karena mau gimana pun Nathan kan hero late game. Ya siapa yang mau ngedeket jadi ya kalau udah kayak Iya. begini posisinya gitu loh. Even Alice juga udah pasti bakal kedorong sih sama interference. Ya, di bawah 12 menit loh yang berhasil diselesaikan oleh Arkeoshi dan memang secara damage bukan cuma Skylar nih, mereka punya banyak banget damage dealer sampai Dairen pun ini kerasa damage ya meskipun itemnya emang defensif doang ya. Ya, tapi tadi gak sempet ya pas bagian klip terakhirnya tuh. Skylar udah buka ultimate. Aku Ya. takutnya itu jadi bait sebenarnya. Iya. Oh, Ya kan? Jadi dia buka ultimate sengaja. Jadi ada informasi sekitar 12 detikan. Heeh. Dan di situ Baloi langsung flicker kan ke depan. Betul. Mencoba ya Mencoba. memanfaatkan interval waktu 12 detik Iya, itu ya. interval 12 detik itu yang pengen dimaksimalkan sebenarnya. Sehingga ya ternyata 12 detik tersebut kita nggak denger nih komsnya seperti apa. Wow, Takutnya jadi bait. 991. Iya, 900 pasti. Karena ini 11 menit dan udah jadi 5 item bahkan hampir 6. 9 lagi itu 1000. Meskipun secara team fight participation nggak terlalu besar ya, tapi memang ini udah prematur banget sih buat Skylar sendiri. Iya. Dan damage taken tertinggi memang ada di tangan dari seorang Veldora dengan editnya yang sayangnya belum bisa menciptakan banyak momen karena ketika dia coba untuk maju langsung ke burst down dengan damage yang udah sesakit ini. Ya mungkin kalau misalkan tadi ada fight 1 kali lagi atau Cadena yang tumbang mungkin akan 1000 sih. Iya. Ya lagi-lagi Skylar silakan cari pinjaman sedikit ya untuk 9-nya nih biar nyampe 1000 Tambahin dikit gold lah per ya. minute-nya. Mungkin bisa ditambahin lagi di beberapa sisa match-nya ya untuk bisa mencapai gold per minute segitu. Iya, karena terakhir record juga dari Skylar kan ya. Yang Ya lagi-lagi berhasil sih ciptakan. kalau kita ngomongin soal ribuan gold per minute emang yang paling possible sekarang bisa di gold laner yang snowballingnya nggak berhenti atau di jungler yang emang dia kayak Link atau Nolan mungkin. Nolan juga bagus harusnya buat di patch yang sekarang seperti yang kita udah sempat mention tadi. Texture-nya 9 detik. Yap, itu dia teman-teman ya. Dengan momen tadi yang sudah kita dengar, dengan comms mereka tadi yang sudah kita dengar gitu loh. Ya. Permainan begitu fun yang mereka jalankan. Sementara itu seperti biasa, dengan adanya pertandingan yang sudah selesai, ada nih netizen-netizen baik di luar sana nih. Wis. Yang biasanya memberikan saran, Memberikan kritik. saran, Netizen baik ya nih. kritik. Widih, dari Hotman Parulian. Wih. Ketergantungan sama Baloi ngebuat Geek mudah terbaca. Kemudian Aboy hero-heronya juga mulai terbaca. Apakah Geek berani keluar dari zona nyaman dengan meta-meta aneh mereka? Wah, meta aneh. Ya sebenarnya meta aneh di mata orang lain itu meta normal buat Geek. Iya. Jadi maksudnya berani nggak nih mereka keluar dari zona nyaman? Entah main hero yang sekarang emang lagi meta. Oke. Atau mereka menciptakan sendiri bagaimana hero-hero yang kemarin sempat mendapatkan beberapa kali adjustment. Contoh Popol Kupa nih. Popol Kupa kan mungkin ya, di MPL nggak ada nih pakai Popol Kupa. Tapi ya terakhir kali emang dia jadi jungler, dipakai sama Sensui, on point, makanya di nerf kan. Jadi ya ada poin yang bagus di sini kayak keluar dari zona nyaman. Karena kalau misalkan stay di zona yang sekarang gitu loh, yang emang hero-heronya udah mulai ketebak kayak Hellcurt mungkin Natalia atau bahkan Chip sekalipun. Yep. Takutnya nanti di playoff mereka nggak punya kejutan atau sesuatu atau senjata lagi yang bisa mereka gunakan. Atau kehabisan dari bahan bakarnya di situ. Lah, di sini udah kita keluarin semua, mau nggak mau kita akan mengulang dan mengulang. Tapi kalau ngomongin Geek Farm, emang kayaknya mereka agak kecepatan juga sih panasnya. Biasanya mereka tuh baru panas week 3, week 4. Oke. Tapi ini dari week 2 mereka udah panas gitu loh. Apakah lagi-lagi mesin dieselnya ini gara-gara kecepatan jadi
bahan bakarnya juga semakin menipis Waduh. ketika mendekati akhir musim. Gue sih nggak masalah kalau mungkin cuman bahan bakar di mana mereka bahan bakarnya bisa dicari turun mesin, Prof. Ini yang Karena bakal mesin Lebih tua kan, bahaya karena ya. mesin tua kan. Iya sih, tapi memang sayangnya bahaya ya tuh. untuk chipnya belum berhasil ya. Apakah efek dari adjustment patch juga? Mungkin Kalau ya. kalau adjustment patch kayaknya nggak begitu masif sih lagi-lagi. Mungkin ya adjustment patchnya cuma kayak ya glowing one nggak priority nih untuk first item lagi. Mungkin di beberapa hero masih nih, tapi beberapa hero kayak Valentina dan juga Faramis nggak terlalu priority gitu. Itu aja sih paling perubahannya. Oke, ini yang mungkin juga harus coba untuk diteliti lagi ya. Dampaknya akan menjadi seperti apa? Karena semakin dekat ke babak playoff ya, 2 minggu lagi berarti. Dan juga arah playoff, mereka Waduh. harus mulai mempersiapkan 31 semuanya ya. hari dari sekarang. Iya berarti kan 31 hari ya, pas 31 kita, hari pas banget. kita 2 minggu lagi lalu kita akan libur dulu 2 minggu ya. Iya. Iya. Nah, seperti yang aku ingatkan juga nih, MPL season ini beda sama MPL season 13 kemarin. Di mana sempat ada break 2 minggu Iya, di kita sekarang half season. Lanjut terus. Sekarang kita lanjut terus, jadi ya rally mereka. Wah rally terus. Makanya sekarang nih kita mau lanjut juga untuk menggali-gali. Menggali-gali. Wah ini dia waktunya Bude Clara. Gali-gali. Apa yang terjadi dari Kick? Yap, di sini Bude akan menggali-gali dengan apa yang terjadi dari Geek Fam. 2 kali jatuh ke lubang yang sama loh Dora. Ya Bude. Bagaimana? Kenapa? Mungkin kita gak main kayak biasa aja sih intinya hari ini. Jadi ya mungkin entah itu dari out game dan in game kita mainnya nggak kayak kita biasa aja gitu. Apa sih challenge terbesar untuk di season ini melawan RRQ? Mungkin mereka tim yang agresif juga ya. Jadi ya mungkin kita sama-sama ngadu di sana lah. Itu yang mungkin challenge-nya gitu. Challenge-nya, tadi kan juga sempat bilang nggak main kayak biasanya. Ya. Apakah terbawa permainan RRQ atau seperti apa tuh? Ada sih 1-2 momen kita ke bawah gameplaynya, jadi kita nggak bisa kontrol kontrol kita udahan di situ atau kita next lagi turunin temponya sih yang tadi kelihatan banget kita belum bisa dan ke bawah gameplay mereka juga. Terbawa gameplay pula. Dan kalau kata tadi anak-anak RRQ, Ya. bilangnya kunci kemenangannya adalah oh ya, Baloi nggak pakai hero aneh-aneh. Itu dari Ido 1. Gimana untuk memberikan hero-nya Baloi di patch kali ini? Patch kali ini ngaruh nggak sih untuk fam? Ngaruh sih Bude. Kalau patch kali ini pasti ada ngaruhnya, terutama ada beberapa hero kita juga yang kena nerf ya. Jadi mungkin kita juga masih adaptasi sih sama patch. Tapi kalau buat nanggepin kayak tentang hierarki, bilang tentang hero Baloi sebenarnya apapun hero Baloi ya kita sebenarnya kuat aja. Tapi emang hari ini kita masih belum beruntung aja. Terus kayak kita juga belum bisa kontrol main kayak biasa aja. Ya. Jadi banyak banget aspek ya sebenarnya dan Ya. tadi dibilang juga dari draftingannya RRQ ini kan juga berbeda dengan yang kemarin. Lalu bagaimana sih dari Dora sendiri? Ada nggak sih kayak challenge untuk ini kan bisa dibilang adalah adu Ya. adu untuk drafting ada di coachnya Ya. untuk melawan Cascade sendiri untuk berhadapan dengan Cascade. Seperti apa itu? Ya good draft sih Coach Cute, terus juga paling kita karena baru patch kan, jadi kita juga adaptasi ke drafting yang berubah dari semua tim lah, bukan RRQ doang. Jadi kita mungkin masih ngelihat datanya dulu juga, terus kita juga fokus ke tim kita juga buat draft buat kita gimana. Jadi kita sambil ngulikin lagi sih, mungkin di 1-2 minggu sebelum mungkin nanti di playoff ya gitu. Jadi patch ini memang semua tim harusnya lagi menyesuaikan diri ya. Iya, benar. Kalau dari Geekfam sendiri udah berapa persen nih penyesuaian terhadap patch karena tahu kita ya Geekfam tuh selalu cepat beradaptasi. Mungkin 60%, 65% karena masih ada beberapa yang harus kita sure kita coba di lapangannya kan. Karena kita mungkin pas di rank atau di scrim kita udah ngerasa itu oke, tapi kita masih butuh lihat di turnamennya di MPL-nya itu works atau enggak. Tapi mungkin sebenarnya poinnya emang bukan tentang patch sih, ya, tentang gameplay kita aja kita bisa main kayak biasa itu sih. Itu. Gameplaynya, hero-nya bonus lah ya bisa Hero dibilang. bonus aja ya. Hero bonus, tapi tadi ada satu hero yang menarik yang kayaknya lagi rame banget. Ya. Alice. Ya. Hero, gimana sih nih hero akan jadi sangat mahal kah atau tidak? Masih underrated sih sekarang Bude, jadi kayak masih kita coba juga apakah Alcicon, apakah Adjust tergantung musuhnya. Jadi kayak masih ngelihat juga, makanya kita coba juga hari ini. Ya. Masih lagi ngeraba-raba ya, berarti Ya. belum bisa bilang ini adalah hero yang bakal
kuat atau tidak, atau sedang aja. Mungkin ya, masih belum tahu potensinya juga sih. Masih ngelihat Sikon dulu juga. Tapi potensi Geek Fam bakal upper bracket nggak nih? Sebenarnya kita, terutama saya ya Bude, nggak mikirin ke sana sih. Cuma kita kalau saya sendiri mikirin gimana main bagus tiap gamenya aja. Tapi kalau mikirin upper bracket, ya kita cuma mikirin sisa gamenya kita mau menang aja gitu. Jadi kalau nanti upper bracket itu bonus, kalau nggak upper bracket juga nggak apa-apa. Yang penting kita tiap gamenya improve, tiap gamenya kita bisa ngasih yang terbaik aja. Dan sesuai gameplay kita, itu yang paling penting. Sesuai gameplay. Ya. Bisa dijelaskan gameplay seperti apa yang harus kita nantikan untuk minggu ke-8 dan mungkin 9 juga. Kasih ya Bude. Rahasia Bude. Oke, kalau gitu thank you banget. Kita jaga rahasia di belakang kamera aja. Kita bakal Bude. langsung balikin kepada para caster untuk melanjutkan. Silakan caster. Kasih Bude. Nah itu dia ya, lagi dan lagi bersama dengan Dora kita ngobrol-ngobrol. Betul sekali. Ya, membahas sedikit apa yang sebenarnya terjadi tadi dalam game. Sampai jam pertama, tapi ya hasilnya ternyata belum terlalu baik untuk mereka. Semoga bisa bounce back di match-match selanjutnya. Tuh, kalau ngomongin soal bounce back ya kita nggak jauh-jauh dari kata yang belakangnya back gitu ya. Comeback, Comeback. cashback, Heeh. apalagi tuh diskon back. Diskon back. Emang ada diskon back? Cashback doang Kan gak udah sih? diambil sama cashback, kenapa digabungin lagi dengan diskon itu? Ya, soalnya semuanya ada di GoPay, Pak. Oh. Iya, semuanya ada di GoPay. Apalagi buat teman-teman yang suka banget predik-predik ya. Ya. Mendingan vote your champion aja di Ya. GoPay sekarang juga. Karena kalian bisa dapetin GoPay coin. Betul, daripada kalian sibuk mempermasalahkan predik-predik dari para caster, coba kalian Betul. predik sendiri. Nah, kalian cobain tuh karena Tunjukkan. bakal dapetin 1 token juga tuh. Betul. Token tersebut nanti bisa dikumpulin dari tukar dengan skin gratis, GoPay coin, atau bahkan smartphone gaming dan sampai motor listrik. Sampai motor listrik bisa kalian tukar Benar. tuh ya. Kalau emang kalian itu menang, mantep lah dari kopi. Pokoknya kalau bisa kalian kayak Pak Pulung nih jago banget kan predik-predik. Apanya ini aja salah? Kemarin kan bener Pak, tapi. itu menang sebenarnya 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu. 1 kali per half season katanya. Iya, Iya. 1 kali 2 Per minggu leg cuman momennya krusial itu Iya. aja ada. Makanya pecah. Gak cuma predik ya, kalian Ya. juga bisa top up diamond sekalian, paling aman juga di dalam game biar makin kece pas main. Top up langsung di GoPay juga karena ada cashback sampai 20.000 GoPay coin. Oh, ya diskon udah ada, cashback juga cashback udah ada. Potongan harga juga ada. Potongan harga juga ada di mana? Ada, emang? apalagi kalau buat teman-teman yang mau beli pulsa. Tuh, Kalau beli pulsa ini di GoPay itu bisa bilang termurah. termurah guys. Ya, kalau misalkan kan bikin montage tuh mahal gitu kan. Kalau main di GoPay kayak murah. Iya. gitu. Bukan aplikasi GoPay murah banget. Murah banget. Iya Soalnya emang murah gimana? kalian dapat pulsa 15.000, harganya 11.900. Nah, sisanya dibayarin GoPay ya. Bener. Ke 15.000-nya. Emang Iya. baik banget GoPay ini. GoPay mah terbaik cuy. Dan gak cuma buat beli pulsa, kalau Apalagi? misalnya pengen transaksi ya transfer Nah. itu sampai 100 kali Ya. setiap bulan kemana aja bebas Ya. biaya admin. Waduh. Coba aja 40 100 kali transfer ke Akul. Nanti kita cek benar apa enggak gitu. Begitu. Validasi. Validasi. Emang anak zaman sekarang haus. Harus- Kasih minum dah, kasih minum harus biar haus diuji. validasi. harus diuji dulu. Benar, emang harus diuji. Tapi kalau misalkan kita ngomongin GoPay, Ya. itu gak perlu diuji. Yang Kenapa? perlu diuji skill kalian buat ngebrawl bareng sama pro player. Itu lagi rame tuh di Betul. depan. Lagi rame tuh kayak di depan tadi Benar. tuh. Ya. Sekarang kan ada RQ mainnya. Heeh. Bisa jadi antara mainnya sama Masako, sama Iya. Gobs, atau sama Hazel. Oh Bisa iya jadi. sama Iya bisa Hazel jadi. ya. Bisa Karena jadi. awalnya memang dari minggu genap aja, tapi sekarang setiap minggu ada. Iya. Jadi kan ini Benar. karena antusiasnya memang membludak dengan antusias yang sangat-sangat banyak. Kali ini yang awalnya itu dibuat di minggu 2, 4, 6, 8. Genap ya. Oh sekarang nggak bisa lagi. Gak bisa, gak ada. Tiap minggu. Tiap minggu. Setiap minggu ada. Kadang ada weekday ada yang nunggu di sini. Nggak ada, Wah, nggak ada. belum mulai PL. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. MPL-nya cuma Sabtu Minggu. gitu. Gak ada, gak ada. Ya, Weekday, Rabu udah di sini dia. Udah di. Sabar udah dulu, di- sabar. sabar, patchnya Kamis gitu ya. Saking excitednya ya. Saking seneng dia, saking Patch seneng. ya saking kan. seneng. Ya lagian patch juga ya dulu Selasa ya Prof ya. Iya dulu Selasa. Mundur Rabu. Mundur Rabu per tahun ini lebih tepatnya. Per tahun ini Ya. Rabu. Sekarang Kamis. Nah sekarang Kamis. Tapi buat sekarang mendingan langsung aja kalian join ke Discordnya Kidia. Ya. Biar kalian gak ketinggalan sama info-info terbaru gitu loh. Iya, kalian bisa merasakan langsung sensasi masuk ke dunia game di dunia nyata dengan fasilitas terlengkap pokoknya. Semua pengalaman ini cuma kalian bisa dapetin di kota Kidia. Tuh, ini di bawah nih kalian Tuh, bisa follow juga tuh scan. sosial media itu ya Iya. @kidia gaming.
Kidia Gaming. Di follow Sekarang. teman-teman, di follow teman-teman ya. Oh. Kalian kan suka tuh, aku ingin sekali tinggal di kota yang memang Kalau seperti enggak, impianku. FOMO. Takut ketinggalan, fear of Aduh. missing out. Gen Z banget sih bahasanya. Tapi ya daripada kalian ketinggalan ya, nanti kita daripada semua udah ketinggalan. nge-Kidia, kalian ketinggalan informasinya langsung aja ikut Discord-nya. Nah, takutnya kita udah di Kidia, Ya. kalian masih di Kedoya. Jauh, bro. Beda dikit sih. Beda dikit. Jauh. Kata-katanya beda dikit, tapi jauh banget ya. Posisinya jauh loh. Iya, sabar. Jangan mana-mana. Iya. Sabar. Tenang. Karena- Iya, mana tuh kan kita udah sampai di Kidia. Heeh. Lu masih ditipu-tipu sama dia gitu. Ya gila. Curhat. Mohon maaf ya kalau itu ya. Itu dia. Mohon maaf. Tapi kalian tenang aja, yang asli cuma ada di UBS Gold. UBS Gold. Gold. Jadi, Apa teman-teman, aja tuh isinya? Buka, Bro. Buka, Sekarang Mister buka ya. Mister buka. Mister Gold Set, buka nih. Lihat Set. nih. Yang pertama, kalian bisa dapetin nih redeem code. Nih di sini nih. Redeem Wah. code, ada redeem code. Di sini juga ada yang mythic ya kan teman-teman? Nih, Ya. buat yang mythic. Wah. Lalu yang terpenting adalah ini dia. Alecto Katana dari Benedetta. Alekto katananya itu loh. Iya. Itu harusnya ada sekitar Saya mau ambil 2-3 lagi dulu. gram emas ada di. Ya mungkin lebih juga ya. Rasa Nanti. lebih juga tuh di situ. teman-teman. tuh. Ini nambah skill ya berarti kalau pas main? Hah? Oh. Bisa tusuk. Ini adalah emas favoritnya admin. Apa tuh? Hah? Kenapa mas favoritnya? Streamer kita Poisi. Dia kan suka Benedetta soalnya. Anda kalau nggak punya ini kebangetan dong, Min, Iya. ya kan? Berarti ini satu paket ya? Satu paket semuanya. Bisa langsung dapetin semua ya? Oh. Sampai lanyardnya juga tuh. Iya. Kalau misalnya kalian mau pamer lanyard, Tuh. apa itu lanyard SCBD? Ini, tuh, UBS Gold teman-teman ya. Tuh. Iya, langsung. Bayangin kalian gitu kan, naik kendaraan umum, tapping. Wis. Wih, UBS Gold, MPL ID nih. Wih. Imaninya bos cuy. Ini Wah, mas bener langsung juga ya. aja nggak sih? Iya. Langsung aja ke ubslifestyle.com dan juga e-commerce dari UBS Lifestyle. Kalian bisa dapetin satu paket ini di Satu paket sana. ini teman-teman. Ini Satu adalah paket ini. ini adalah satu bentuk kemasan terbaru lagi ya. Benar. Karena kan yang sebelum-sebelumnya mungkin Profesor Kapi juga udah punya kan kemasannya Ya, terpisah kan. kemasannya terpisah. Kalau Kemasannya ini satu terpisah. paket teman-teman Satu ya. paket. Emang sekarang kita semenjak season berapa gitu emang mainnya paket-paketan sih. Mainnya paket-paketan. Iya, Enggak dari player aja. Bener ada Geek Farm kan ada Masako Go. Iya, 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 Paket-paketan jadinya. Paket-paketan. Nah, Wait, paketan. upcoming match kita nih. Nah, teman-teman ya. Boleh. Sahabat dulu nih, kita akan melihat nih bagaimana jalannya pertandingan-pertandingan ke depan nih untuk RRQ. Wow. Berarti setelah ini mereka akan berhadapan dengan Dewa United di hari Jumat tanggal 27 September. Minggu depan. Dan juga berhadapan dengan Alter Ego. Sayangnya dua-duanya sudah sold out ya teman-teman. Iya, dan ini adalah langkah mereka menuju ke upper bracket. Ya, ya, Dua ya. tim inilah yang akan bisa Di menghantarkannya. sisi lain, Dewa Iya. dan Alter Ego juga butuh poin karena mereka Iya. harus keluar playoff. Berarti yang menentukan adalah RRQ. RRQ-nya. Untuk Wah. kedua tim ini untuk Iya. masuk babak playoff. Betul. Dan untuk di sisi yang berlawanan, sementara itu buat yang teman-teman nih yang mungkin mau Wah, nonton masih ada MPL tiketnya. langsung buat Geek Farm masih ada. Masih ada. Geek Farm nanti bakal ketemu sama tim Liquid ID dan juga Ya. ketemu sama Rebellion juga Tuh. nih teman-teman. Yang mau ketemu sama Geek, yang mau ketemu sama pemain-pemain tim Liquid ID sekarang yang Bisa. Iron Shiki itu yang Iya. udah weh. Dan gak cuma playernya teman-teman, ingat kalian juga kan bisa ketemu sama talentnya, sama Talent. heronya, sama para fansnya juga. Gitu kan. Betul. Seseru-seruan bareng ya Sama sih. tim-tim kita di sini. Benar. Coba lihat mereka setia menemani, Benar. mereka setia mengantarkan kemana kalian ingin duduk ada pokoknya di sini. Itu dia semua. teman-teman. Makanya langsung aja ke website Ampial Indonesia sekarang juga dan Ya. dapetin diskon 10%. Wih. Kalau misalnya kalian belinya pakai GoPay. Tuh belanjanya pakai GoPay teman-teman biar lu dapet diskon. Udah dapat diskon, dapat cashback juga Iya. nih 10.000 GoPay coin. Tapi buat teman-teman mendingan dari sekarang deh. Iya. Takutnya tadi tulisan available kita umumin ternyata udah pada Udah beli duluan langsung kan. habis. Langsung Langsung beli habis ya tadi tadi, soalnya pas iya. kita ngomong siapa Iya. tahu. Jadi langsung dapetin sekarang juga Dan karena Kak- tiketnya itu dari 85.000 doang. Betul, dan kalian pun udah bisa fokus juga untuk bisa membeli tiket untuk playoff ya. Kemarin kan Benar. udah dibuka juga Udah tuh. batch satu tuh. Udah batch satu tuh. Iya, ayo siapa yang udah beli? 3 hari pertama. Kemarin Nah, udah banyak juga yang udah Sama ngadu buat tuh. teman-teman nih ya kan. Kalau ngomongin tiket playoff yang batch 1, Bung Iya. Papulung dan juga Nevin tadi mention. Tolong teman-teman, itu ada epic segala macam sampai mythic. Itu bukan rank kalian, itu tempat duduknya. Rank kalian. Saya baca loh kemarin komennya Bukan, teman-teman ya. Bukan Jadi tergantung bukan rank. berarti Anda nih kan sekarang emang sih lagi Hari ibadah. hari badak Ibadah. sedunia. Iya. Enggak, Anda nggak disuruh untuk nge-push sampai mythic baru dapat duduk di mythic, bukan. Iya, itu posisinya ya. Itu posisinya teman-teman, ada yang epic, ada yang legend, ada yang mythic. Jadi teman-teman tinggal pilih mau duduk di mana dan mulai sekarang langsung aja cek di bawah sini
atau di website Kok MPL. ada yang mikir begitu? Kok ada? Ada apa? Saya kemarin baca makanya. Ada Oh, aja. ada ya. Kak, saya mau yang epic tapi aku baru legend nih hari ini katanya. Wih, itu sombong ya berarti ya? Jatuhnya sombong Jatuhnya sih Pak sombong sebenarnya ya? karena baru hari pertama dari epic udah langsung ke legend. Udah langsung legend. Cuma bukan itu, bukan. Bukan Itu itu emang intinya. tempat duduknya namanya epic, legend dan mythic. Gitu. Iya, Iya. ada perbedaan tempat duduk antara epic, mythic, legend. Iya. Legendnya mana tahu di sebelah kanan, epicnya mana tahu di dasar tuh di bawah. Kok marah gitu sih? Tapi Santai aja dong. Oh iya, sama. Santai aja dong sama orang-orang epic kayak saya ini. Sabar, Semua langsung epic beli sekarang Pak, ya. karena kemarin hari epic sedunia. Betul, sama tadi epic sedunia. Ya, apalagi ada hero baru juga tuan yang keluar. Suyo. tuh. Saya sudah setim tadi malam sama Suyu. Gimana sih sebutannya? Suyu. Suyu. Ya, Suyu. Suyo. mantap pokoknya. Ganas juga nih hero Serem nih. juga ya berarti ya. Tebas baik hidupnya. Shing gitu ya. Mengerikan banget ya pastinya untuk hero yang baru nanti berarti bisa muncul di playoff ya? Di playoff udah bisa. Kemungkinan harusnya udah keluar. Di playoff harusnya udah bisa ya. Karena udah sebulan. Iya, seharusnya. Tapi nggak tahu nih bakal Tapi langsung nggak tahu. digunakan atau Tapi tidak. nggak tahu, Tapi itu nggak bukan tahu. itu bukan kami cuma mengumumkan. Iya, jadi let's see. Makanya kalian beli dulu tiket playoffnya sebelum kehabisan biar bisa Beli. ketemu sama kita semua juga. Benar. Bandung. Apa bahasa Sundanya, Nepin? Neng, Bandung. ngomong Bandung kok. Lu kan Aku datang gitu. apa tuh? Neng kan lihat Nggak Bandung. tahu. Bandung. Bandung. Abdi apa gitu? Abdi datangnya nggak tahu. Oh, ya ampun Nepin 3 tahun di Bandung. Numpang lahir doang aku di situ. Maaf ya. Gimana Numpang ya? doang di Bandung. Abdi teh. Welcome lah. Welcome lah. Pokoknya welcome lah. Welcome. Welcome lah pokoknya. Tapi We're coming. teman-teman, match pertama sudah selesai. Kita masih punya 2 match lagi untuk di hari ini. Dan sekarang waktunya nih, kita akan melemparkan kembali nih ke Bude Clara. Karena ada sesuatu yang akan langsung diberikan oleh Bude Clara. Jadi langsung saja. Loh. Aduh. Alek, kamu kok lagi foto-foto? Lagi apa ini? Widih, cakep kali hasilnya. Deh. Aku buat masukin ke IG-nya RRQ supaya aku bisa dapetin 1000 diamonds. 1000 diamonds? Oh, yang giveaway itu ya. Iya, Bude. Gimana sih itu biar bisa ngedapetin 1000 diamond, Alek? Caranya gampang banget sih. Tinggal follow aja IG-nya tim RRQ. Terus kalian bisa lihat highlights-nya dan kalian bisa pakai itu template-nya dari sana. Tinggal upload story aja, Bude. Bentar, Bude sekarang mau selfie dulu juga deh. Bentar. Terus ini 1000 diamond beneran nih? Beneran, Bude. Iya, makanya ayo guys, cepet ikutan. Tinggal upload story doang, pakai template-nya IG RRQ, nanti kalian bisa dapetin 1000 diamonds. Atau Waduh, scan ya. Ada jamnya atau harus apa ini posenya? Apa aja, Bude, yang penting lagi dukung RRQ. Wow, kirim dukungan kalian. Pokoknya semuanya udah ada di highlights ya cara-caranya. Betul, ada di highlights-nya tim RRQ di IG. Di IG langsung aja ke Instagramnya, dilihat, dilakuin dan dapetin diamond. 1000 diamond. Banyak Kalian banget. yang beruntung. Bude mau ikutan? Mau dong. Tapi kan hari ini menang nih 2-0. Iya, Bude, puji Tuhan. Setelah kekalahan kemarin, hari ini menang. Bagaimana nih respon dari para Kingdom dan juga mungkin para BA? Semuanya happy banget sih, Bude. Kemarin soalnya kan lumayan kaget ya. Tapi hari ini dikasih kemenangan 2-0 sih, kita semua langsung happy banget sih. Pastinya ya, apalagi ini yang lagi pada nobar-nobar hari ini, lagi pada nobar rame-rame pastinya. Iya, Tapi ada yang mau yang spesial gak sih? Ini kan menang 2-0 minggu ke-7. Apa tuh, Bude? Alek, please dong. Kita selalu denger nih ya suara Alek, langsung live dong di sini. Ayo dong. Aduh, Alek. boleh deh buat Bude deh. Dikit ya, Asik. dikit Bude. Boleh. Cause we are king of kings, kita akan terus berlari, takkan terbatas waktu. We're the king of kings, kemenangan menanti, terbang bersama, Viva RRQ. Waduh, merinding sekali dan itulah dia persembahan kemenangan. 2-0 hari ini dari Alek langsung. Thank you banget Alek. Wuhu, kita langsung gak sabar untuk menyaksikan match selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini, we are king of kings. Yay. Udah Bude, udah. Yay.
awesome. Kayak circle kita. Diajakin mabar di mana tuh? Circlein aja pakai circle to search. Wah, langsung ketemu tempatnya. Kalau ini makanan apa ya? Gampang, circlein aja. Oh, itu makanannya. Awesome dan smart kan? Yuk join circle kita. Apartemen murah, aplikasi GoPay, murah, aplikasi GoPay. Walau yang lain terus berubah, GoPay konsisten, kasih yang pasti murah. Bayar tagihan murah, di aplikasi GoPay, gratis transfer, 100 kali per bulan. Ikut selebrasi MPL pasti dapat hadiah. Download aplikasi GoPay baru, nggak pakai lama. Dompet andalan gamers banyak damage-nya. Dia tidak akan segan untuk menghadapi siapapun yang berani melawan. Dia mewarisi perjuangan karena di tubuhnya mengalir darah seorang pahlawan. Pedangnya mengukir takdir kemenangan, menghadapi segala tantangan. Penuh keberanian untuk terus berjalan menuju masa depan. Raihlah masa depan, nabung mulai dari hobi. Koleksi terbaru UBS Gold X Mobile Legends Bang Bang, edisi spesial MPL ID Season 13. Main Mobile Legends memang seru. Mabar sama temen makin epic. Apalagi kalau double kill. Tropicana Double Crunch, es krim karamel dengan lapisan coklat yang tebal. Crunchy-nya double. Main bareng, makan bareng Tropicana Double Crunch. Double crunchy level dewa. Rasa ini Gatot Kaca